Ketika bos gangster terkuat menjadi CEO perusahaan demi melindungi bawahan dan wanita yang ia cintai. Meski sudah berusaha menjadi orang baik dan meninggalkan dunia gelap, namun ia masih saja diincar oleh seorang jaksa tampan. Hingga pada akhirnya, pertemuannya dengan gadis cantik berhasil mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja yuk ke alur filmnya. Seo Ji-hwan adalah seorang pria tampan yang memiliki pribadi cuek dan angkuh meskipun ia sedikit konyol. Ia pernah menjadi ketua gangster melanjutkan bisnis sang ayah yang merupakan mafia kelas kakap. Setelah menjadi yang terkuat, Ji-hwan justru membubarkan organisasinya. Kini ia hidup dengan lurus menjadi CEO perusahaan makanan bernama Rusa House. Perusahaan itu diketahui memperkerjakan para mantan napi. Sementara Go Eun-ha adalah seorang wanita cantik yang sangat menyukai anak kecil. Pekerjaannya pun berkaitan dengan apa yang ia cintai, yakni sebagai konten kreator di situs anak-anak yang cukup populer. Tak heran apabila Eun-ha memiliki berbagai jenis pakaian sebagai properti, termasuk seragam polisi. Keduanya dipertemukan secara tak sengaja di sebuah klub malam bernama Chep, ketika Ji-hwan hendak mencari anak buahnya yang bernama Taek yang saat itu kecanduan obat narkoboy. Eun-ha memborgolnya dengan borgol mainan karena menganggap Ji-hwan membuat kekacauan di sana. Menyadari ada sesuatu yang janggal, Ji-hwan meminta Eun-ha untuk menunjukkan tanda pengenal. Namun, wanita itu tampak ketakutan sehingga ia mencurigainya sebagai polisi gadungan. Beruntung, polisi betulan datang yang mana membuat Eun-ha bisa meloloskan diri. Ia keluar dari klub malam menggunakan jubah kelap-kelip untuk menutupi pakaiannya seperti saat masuk ke dalam klub. Keesokan harinya, Eun-ha berdebat dengan Tuan Ma yang tak lain adalah atasannya di Makaron Soft karena ternyata Eun-ha dinilai melakukan sedikit kesalahan ketika pembuatan video. Seperti yang sudah sering terjadi, Eun-ha lupa mempromosikan produk yang ia jual oleh perusahaan. Eun-ha berdalih tak ingin membebani orang tua anak-anak mengingat harganya yang lumayan mahal. Tuan Ma saat itu berkata jika ia tak bisa menjamin untuk memperbarui kontrak dengannya. Di lain sisi, anak buah Ji-hwan mencurigai kaki tangan pemilik klub yang bernama Ganggil sekaligus ketua geng kucing yang semalam melaporkan bosnya kepada polisi. Sebab mereka adalah musuh bebuyutan. Karena kerusuhan semalam, usaha Ji-hwan untuk mengetahui keberadaan Taek menjadi gagal. Padahal, kemungkinan pria tersebut memiliki keterkaitan dengan peredaran narkoboy di klub CAT sangatlah besar. Salah satu anak buah Ji-hwan yang bernama Il-yong menunjukkan narkoboy jenis baru yang dipasarkan di sana. Ji-hwan sangat terkejut menyadari jika bentuknya ternyata sama persis dengan permen yang dijatuhkan oleh Eun-ha di tempat itu. Saat sedang menjalankan pekerjaan paruh waktu, Eun-ha melihat Ji-hwan. Ketika bersembunyi, wanita tersebut menyaksikannya sedang memarahi anak kecil karena telah mencuri uang dari restoran. Mengira Ji-hwan memalak anak kecil, Eun-ha yang bersembunyi di balik kostum maskot memukul kepala pria itu. Tanpa diduga, Eun-ha bertemu lagi dengan Ji-hwan manakala tengah menjajakan dagangannya di pinggir jalan. Begitu pria itu menyadari siapakah dirinya, sontak Eun-ha berlari sekencang mungkin menghindari kejarannya. Sayang, kecepatan berlari Eun-ha kurang karena terbebani oleh kostum maskot. Sehingga pada akhirnya, Ji-hwan yang melewati jalan pintas bisa menangkap Eun-ha. Ji-hwan curiga jika Eun-ha merupakan anggota geng kucing yang menjadi pengedar narkoboy berbentuk permen. Meski telah menyangkal bahwa itu adalah permen anak-anak, Ji-hwan tetap tak percaya. Eun-ha lalu menunjukkan bahwa permen tersebut bukanlah narkoboy dengan menelannya sebanyak 1 genggam. Namun gadis itu justru tersedak oleh sebutir permen dan butuh usaha keras untuk mengeluarkannya. Setelah dicek di rumah sakit, ternyata Eun-ha tidak berbohong karena benda tersebut bukan narkoboy melainkan murni permen biasa. Imbas dari perlakuan Eun-ha di klub malam tempo hari, Ji-hwan mengancamnya agar menjaga jarak. Menurut seorang temannya yang bernama Miho, selalu ada kesialan setiap kali Eun-ha terlibat dengan seseorang yang memiliki nama Hyun-woo. Ia berkali-kali salah mengira orang karena memiliki nama yang sama. Mulai dari pria dengan tampang mengerikan di perpustakaan hingga seorang apoteker yang takut pada istrinya. Sebab ternyata Eun-ha dan Hyun-woo sudah berpuluh-puluh tahun tidak bertemu. Tanpa Eun-ha ketahui, Hyun-woo telah menjadi seorang jaksa yang cerdas dan profesional. Ia meyakini bahwa seseorang tak akan mungkin berubah, terutama para penjahat. Sehingga Hyun-woo tak pernah mempercayai perkataan tersangka. Sayangnya, Hyun-woo belum bertemu dengan Ji-hwan yang telah memulai hidup baru dengan memberi kesempatan bagi para penjahat untuk merubah nasib. Meskipun salah satu anak buahnya yang bernama Taek diketahui telah berulah dan kembali pada kehidupan kelamnya. Seorang mantan ketua geng yang menjadi pastor menyebutkan nama Ji-hwan ketika diinterogasi oleh Hyun-woo. Pria itu menjadi alasan dirinya melakukan tindak kriminal sebab Ji-hwan merekrut semua anak buah sang pastor. Sementara itu, khawatir jika produk baru yang akan dipasarkan tidak laku, Il-yong menyarankannya untuk menawarkan sampel di festival makanan anak-anak. Secara kebetulan, Eun-ha juga menghadiri acara tersebut untuk mempromosikan produk perusahaan, yakni susu organik. Pasalnya, tak ada karyawan yang bersedia datang ke sana sehingga ia diutus untuk merekam semua perusahaan yang berpartisipasi.
Secara tiba-tiba, terjadi keributan karena salah seorang pria menghakimi penjaga stand Rusa House yang bernama Jae-soo. Pria itu takut makanan yang dicicipi anaknya mengandung bahan berbahaya. Ia bahkan melempar makanan tersebut ke tanah. Ternyata Ji-won juga mengalami hal yang serupa. Perusahaan pasaraya menolak untuk memasarkan produk mereka karena reputasi anak buah Ji-won. Jika Ji-won berusaha menahan diri, namun tidak dengan Jae-soo yang justru melawan. Kekacauan tersebut menyebabkan anak kecil yang berada di tempat tersebut menangis. Eun-ha yang menyaksikannya berusaha mencari cara untuk menghentikan pertikaian. Spontan ia mengajak para hadirin untuk bernyanyi dan bertepuk tangan. Mendengar kekacauan yang disebabkan oleh Jae-soo, Ji-won segera mengunjungi lokasi festival dan membubarkan stand mereka. Ketika berkeliling, tanpa sengaja ia kembali melihat Eun-ha yang sedang bersenang-senang dengan anak-anak di kelas memasaknya. Melihat senyuman wanita itu, jantung Ji-won seketika berdebar-debar. Sebelum pulang, terjadi insiden yang menimpa Ji-won yang mana ia terjatuh dari tangga. Penyebabnya, ia tak sengaja terkena sodokan ujung pel yang dipegang oleh Eun-ha, yang mana saat itu Eun-ha sedang membersihkan tepung berceceran di dekat toilet. Mengetahui wajah Ji-won sangat familiar, Eun-ha sontak melepaskan pegangannya hingga Ji-won tak bisa menjaga keseimbangan. Melihat Ji-won terjatuh dari tangga, semua anak buahnya panik dan segera memanggil ambulan. Pada saat ini, Eun-ha takut dipenjara karena menjadi tersangka utama. Namun beruntungnya, Ji-won bisa diselamatkan, meskipun tulang rusuknya retak akibat terkena pel. Untuk menghabiskan waktu di rumah sakit, Ji-won maraton semua video Eun-ha di salurannya sembari membayangkan senyum wanita tersebut. Sementara itu, meski di luar tegas dan sedikit kejam, hati Hyunwoo ternyata sangat lembut kepada anak-anak. Ia sering membawa anak korban ke ruang kerja dan menyetelkan video Eun-ha untuk menghiburnya. Namun ia akan menutup telinga anak itu dengan earphone supaya lebih leluasa membahas tentang kasus. Seorang rekan memberitahu tentang insiden yang terjadi di klub malam yang mana melibatkan Ji-won. Di lain sisi, Ji-won berusaha mengusir bayang-bayang Eun-ha dari pikirannya. Tanpa ia duga, wanita itu bukan hanya hadir sebagai halusinasi, melainkan kenyataan. Hampir saja ia memukul wajah Eun-ha dengan tiang infus karena mengira sebagai bayang-bayang. Wanita tersebut membawakan kacamata Ji-won yang terjatuh saat insiden terjadi, serta susu kedelai tinggi kalsium untuk membantu penyembuhan. Mengetahui kondisi Ji-won baik-baik saja, Eun-ha pun pamit. Namun ia lupa menutup tas hingga semua isinya keluar, antara lain peralatan untuk berjaga-jaga jika dirinya ada bahaya. Sayangnya, ketika hendak beranjak dari kamar, anak buah Ji-won mengetuk pintu. Secara otomatis, pria itu berusaha menyembunyikannya di tempat tidur. Ji-won pun tak menyangka jika Jae-soo memberikan informasi terkait Eun-ha yang diduga adalah mata-mata dari geng kucing beserta latar belakangnya. Ia melarang mereka untuk menghajar wanita tersebut, dan sebelum perkataan Jae-soo semakin melantur, Ji-won segera meminta pria itu keluar dari ruangan. Pasalnya, Eun-ha yang bersembunyi di balik selimut bisa saja mendengar. Kepergian Eun-ha meninggalkan perasaan yang tak karuan bagi Ji-won. Sementara Eun-ha sendiri justru diliputi kekhawatiran, sebab anak buah pria itu telah mengetahui hampir semua tentangnya. Di waktu yang bersamaan, Eun-ha mendapatkan notifikasi komentar dari video yang tidak ia unggah. Video itu menampilkan kekacauan yang terjadi di stand Rusa House. Seketika, ia menemui Tuan Lee, yakni orang yang bertugas merekam video saat festival tempo hari. Ternyata, orang yang mengunggah video tersebut adalah Tuan Ma. Ia melakukannya semata-mata demi mendapatkan atensi publik dan keuntungan perusahaan. Eun-ha pun marah karena video itu bisa menggiring opini publik. Terlebih, editannya sangat ngawur serta tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Di satu sisi, Eun-ha mendapat banyak komentar negatif dan menjadi perguncingan di kalangan pegawai. Satu-satunya orang yang paling senang dengan adanya video di saluran Eun-ha adalah pimpinan geng kucing yang bernama Yang Hee. Pasalnya, Rusa House akan sibuk menangani masalah itu dan mengabaikan kasus Taek. Di lain sisi, Ji-won tak yakin jika Eun-ha sendiri yang mengunggah video tersebut. Terlepas dari hal itu, semua anak buahnya kesal dan akan menyelesaikannya ke jalur hukum, mengingat reputasi produk mereka kini dipertaruhkan. Sama seperti Ji-won, Hyunwoo pun meragukan jika video itu diunggah oleh Eun-ha, sebab gaya editannya sangat berbeda dengan video-video yang lain. Mengetahui banyaknya komentar jahat yang ditinggalkan netizen, dalam hati Hyunwoo sedikit cemas. Bersama Il-young, Ji-won mengunjungi kantor Makaron Soft untuk memberitahu tentang gugatan mereka. Takut dengan denda dan hukuman yang akan diterima, Tuan Ma berencana menghapus video tersebut. Pria itu juga akan menindak Eun-ha agar mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Namun Ji-won hanya ingin mereka menghapus video dan menandatangani perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah mendapatkan kaset rekaman asli dari video yang viral, Eun-ha mengklarifikasi apa yang terjadi kepada Ji-won. Namun pria itu salah paham, mengira jika ia memanfaatkan momen ini untuk meraup uang sebanyak-banyaknya.
Hal itu pun menyisakan kesedihan yang mendalam bagi Eunha, terlebih saat ia mengetahui bahwa produk Rusa House diboikot oleh beberapa toko. Kesedihan itu juga dirasakan oleh Ji-won dan para anak buah lainnya, sebab mereka telah bekerja keras untuk mengembangkan produk yang kini gagal menembus pasar akibat insiden di festival. Mereka merasa seakan tak layak mendapatkan kesempatan kedua. Eunha berusaha memperbaiki keadaan dengan mengunggah video rekaman asli secara anonim karena ia tak bisa mengakses salurannya sendiri. Tak sesuai dengan persepsi masyarakat, di dalam video itu, para pegawai Rusa House bersikap sopan dan peduli kepada anak-anak. Begitu melihatnya, Ji-won sangat menyesal telah memaki wanita tersebut tempo hari. Siang harinya, Ji-won secara tak sengaja melihat Eunha berada di rumah sakit. Ternyata wanita itu sedang memberi dongeng secara sukarela kepada pasien anak-anak yang tampak antusias mendengarkan. Tanpa ia sadari, Ji-won sepertinya terpesona oleh kecantikan Eunha. Selagi berada di rumah sakit, Eunha mendatangi kamar pria tersebut. Namun mengingat tak ada jawaban, ia akhirnya hanya meninggalkan bingkisan di luar pintu. Ternyata Ji-won sedang berjalan-jalan untuk mencari udara segar. Ia melihat Eunha keluar dari minimarket dan mengikutinya secara sembunyi sampai ke halte bus. Mereka saling meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Dan setibanya di kamar, Ji-won membuka bingkisan dari Eunha yang berisi buah apel dan surat permintaan maaf. Saat hendak menyeberang jalan, Yunwo tak sengaja berpapasan dengan Eunha. Ia ingin menyapanya, namun gadis itu tiba-tiba berlari menaiki taksi setelah melihat berita anak-anak keracunan akibat minum susu organik. Kecemasan Eunha kini tak bisa dibendung mengingat dirinya lah yang mempromosikan produk tersebut. Setibanya di rumah sakit, ia melihat sendiri para korban yang terdampak. Salah seorang ibu dari korban mengenali Eunha dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang menimpa sang anak. Hal itu juga diikuti oleh banyak orang tua dari anak lain yang memaki dan melempari Eunha dengan susu. Eunha yang merasa bersalah hanya bisa pasrah. Melihat Eunha keluar dari taksi, Ji-won yang telah dijemput oleh para anak buahnya berbalik ke rumah sakit. Ia melindungi wanita itu dari lemparan susu dan menggendongnya pergi dari sana. Meskipun bersikeras untuk masuk kembali, Ji-won melarangnya agar kondisi tidak semakin buruk. Terlebih, kaki Eunha sepertinya terkilir akibat menaiki tangga. Gagal meluruskan apa yang terjadi, Eunha pulang dengan menumpang mobil Ji-won. Ia merasa seolah sedang melarikan diri dari masalah. Padahal orang tua para korban tentu saja menuntut pertanggungjawabannya. Eunha menyesal telah mempercayai perusahaan susu tersebut. Walau demikian, Eunha harus tetap memikirkan dirinya yang juga terluka, sehingga Ji-won memberikan obat untuk mengobati kakinya. Miho terpesona oleh Ilyum yang keluar membukakan pintu untuk menurunkan Eunha. Tanpa disangka, pria itu justru memberikan kartu nama pada Eunha jika sewaktu-waktu ingin bertemu, yang mana membuat Ji-won sangat cemburu. Pria itu lantas mencari perhatian Eunha agar ia mau mencucikan jasnya yang kotor karena terkena susu. Sebenarnya, Ilyum melakukan itu dengan sengaja untuk memancing Ji-won. Ia tahu bahwa atasannya tersebut naksir pada Eunha, sehingga dirinya memberikan wejangan agar Ji-won dapat memperlakukan wanita dengan baik. 하나만 말씀드리자면 보통 사람들은 아프다고 파스에 집착 안 합니다. Sementara itu, Miho melarang Eunha untuk menonton berita kontroversi susu organik karena merasa iba padanya. Ia juga menempelkan plester pereda nyeri di kaki sahabatnya itu. Kepada Miho, Eunha membeberkan alasan mengapa ia sangat peduli pada anak kecil. Semua itu berawal dari perlakuan Hyunwoo kepadanya saat masih anak-anak. Pria itu membuat Eunha terinspirasi untuk menjadi konten kreator dan membahagiakan anak kecil tanpa pamrih. Sebab ketika ia tidak diperhatikan oleh orang tuanya yang jarang di rumah, Hyunwoo selalu menghiburnya. Keesokan harinya, dokter memberitahu Eunha jika kondisi para korban keracunan tidak begitu parah. Bahkan mereka telah diperbolehkan untuk pulang, kecuali satu anak yang mana itu merupakan anak dari seorang ibu yang memakinya waktu itu. Dari sang ibu, Eunha mengetahui jika sang anak merupakan penggemarnya. Hal itu dikarenakan sang anak kerap menonton videonya sehingga ibunya bisa sembari bekerja. Alih-alih menyalahkan, beliau justru berterima kasih kepada Eunha. Di lain sisi, Eunha harus menerima konsekuensi akibat kontroversi yang ia buat. Ia memutuskan untuk rehat sementara dan tidak mengunggah video apapun di salurannya. Tanpa ia duga, Ji-won telah membantu korban keracunan untuk mendapatkan kamar VIP hingga mereka dipulangkan. Mengetahui jika Eunha adalah saksi pada insiden di klub yang melibatkan Ji-won beberapa waktu lalu, Hyunwoo mencoba untuk menghubunginya. Namun wanita itu mengira mendapat telepon dari penipu, sehingga Eunha langsung menutup telepon tersebut. Sementara Yena, yang tak lain adalah rekan kerja Eunha di Macaron Soft, bermaksud untuk melunasi hutangnya kepada Ji-won. Ia mengaku mengetahui banyak hal tentang pria tersebut, sebagaimana yang pernah disampaikan pada Eunha. Sebaliknya, Ji-won tak mengenal Yena, meskipun wanita itu seorang public figure. Hingga pada akhirnya, ia menolak uang yang diberikan dan pamit pergi. Putus asa karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan baru waktu, Eunha lantas melupakan harga dirinya. Ia akan mengambil tawaran Yena untuk menjadi tukang bersih-bersih di rumahnya selama masa rehat. Tuan Oh, rekan kerja Hyunwoo di kejaksaan, rupanya telah melakukan penyelidikan tentang Taek yang terlibat jaringan narkoboy di Thailand. Pria itu juga menunjukkan bukti berupa narkoboy jenis baru yang kini didistribusikan oleh jaringan lain. 태국 마약 조직에 있었는데 조직원들을 다 불어서 양형을 받은 놈이거든요. Usaha Ji-won untuk mencari Taek ternyata masih berlanjut. Ia meminta pada Yang Hee untuk berhenti melibatkan pria itu dan membebaskannya.
Meskipun pria tersebut menyangkal telah memperkerjakannya, Ji-hwan akan berusaha untuk mendapatkan Tae kembali. Sebab ia yakin bahwa anak buahnya itu adalah orang yang baik. Setelah diselidiki, Tae sangat peduli pada keluarganya, bahkan pernah merenovasi rumah demi sang adik. Sebelum mengembalikan jas Ji-hwan yang sudah di laundry, Eun-ha menjahit kancingnya yang hampir lepas. Di waktu yang bersamaan, Yena menghubunginya untuk mulai bekerja esok pagi, yang mana hal itu membuatnya kian bersemangat. Terlebih saat melihat rumah wanita itu secara langsung, Eun-ha tak bisa berhenti mengutarakan kekagumannya. Mengingat saluran Eun-ha dinonaktifkan sementara waktu, Ji-hwan pun menjadi uring-uringan. Padahal biasanya ia bisa bersantai sembari menonton video di sana. Tak hanya itu, ia pun malas makan dan keluar rumah walaupun Il-yong sudah menawari. Ia hanya menginginkan jas yang dibawa oleh Eun-ha kembali. Setelah membersihkan rumah Yena, Eun-ha menjadi tahu mengapa video wanita itu senantiasa sukses. Wanita tersebut ternyata selalu mengevaluasi setiap tayangan dan mencari solusi untuk memperbaiki jika jumlah penayangan rendah. Tak heran jika kini banyak penghargaan yang telah Yena raih. Kemampuan Il-yong dalam merayu wanita tak perlu diragukan lagi. Pasalnya di pagi ini, ia mengunjungi Miho untuk potong rambut sambil membawakannya hadiah. Melihat tali sepatu Il-yong terlepas, sikap Miho yang selalu perhatian akhirnya muncul. Ia mengikatkan tali sepatu tersebut yang mana membuat si empunya menjadi terheran. Sepulang dari kantor, Yena mempermalukan Eun-ha dengan mengajak rekan-rekan kerjanya ke rumah. Namun wanita itu ternyata tebal muka sehingga tak mengambil hati apa yang Yena lakukan. Wanita itu hanya muak karena Eun-ha menganggap pekerjaan konten kreator sebagai lelucon. Padahal Eun-ha memilih bidang tersebut karena menyukai anak-anak. Tanpa disadari, Ji-hwan sedang menguping percakapan mereka. Pria yang sedari pagi tidak meninggalkan tempat tidur itu pergi ke rumah Yena atas usul Il-yong. Ternyata pria itu memberikan lokasi Eun-ha saat ini kepada Ji-hwan. Namun persembunyiannya diketahui oleh Yena yang mengira pria itu sedang mencarinya. Wanita itu pun menahannya ketika hendak mengejar Eun-ha. Meskipun demikian, Ji-hwan akhirnya menyusul Eun-ha yang berhenti di warung tenda. Wanita itu menyangka jika ia menyukai Yena, sebab jika menjadi pria, Eun-ha pun sangat menyukainya, mengingat Yena sangat sempurna. Di sela-sela obrolan mereka, Eun-ha tiba-tiba mengungkap sebuah rahasia bahwa dirinya membenci preman dan mafia. Hal itu dikarenakan semasa kecil ia dan ibunya harus berurusan dengan mereka akibat kelakuan sang ayah. Eun-ha akan bersyukur jika Ji-hwan bukanlah seorang gangster. Di lain sisi, melihat payung pemberian Eun-ha membuat Hyunwoo ingin menemui wanita itu esok hari. Payung tersebut diberikan beberapa waktu lalu saat ia terjebak hujan di sebuah kafe setelah menghadiri kencan buta. Hyunwoo tak berani menyapa, padahal ada banyak hal yang mau ia ucapkan. Jauh dari bayangannya, Ji-hwan ternyata bertingkah aneh ketika mabuk. Pria itu bahkan mengajaknya menaiki wahana yang ada di taman bermain. Anehnya, Eun-ha hanya menurut saja karena ia juga menikmatinya. Ji-hwan meminta Eun-ha untuk terus melakukan apa yang membuatnya bahagia, termasuk membuat video. Sebab hari-harinya sepi tanpa ada satupun video dari salurannya yang bisa ia tonton. Canggung dengan situasi yang ada, Eun-ha segera mengakhiri pertemuannya dengan Ji-hwan. Namun tanpa sengaja, ia tersandung kaki pria itu dan berakhir menindih tubuhnya. Dalam kondisi mabuk, tak hanya kelakuan Ji-hwan yang aneh, melainkan bicaranya yang menjadi ngaco. Beruntungnya, Il-yong tiba di waktu yang tepat untuk menjemputnya. Keesokan hari, Ji-hwan bangun dengan perasaan malu karena aksinya semalam. Ketika hendak berangkat rapat, ia mendapat pesan singkat dari Eun-ha yang akan mengembalikan jasnya. Ternyata, kartu nama yang diberikan oleh Il-yong tempo hari bukanlah miliknya pribadi, melainkan milik bosnya. Berniat memenuhi panggilan Hyunwoo untuk bertemu dan membahas kasus klub CAT, Eun-ha pergi ke kantor kejaksaan. Terkejut dengan nama yang tertera di pintu, ia menginformasi pada orangnya secara langsung. Eun-ha mulai berasumsi jika pria di hadapannya adalah teman masa kecilnya. Meski menyadari hal tersebut, Hyunwoo belum siap untuk memberitahunya. Mengenai kasus itu, Eun-ha tak bisa memberikan banyak informasi, mengingat ia datang setelah perkelahian terjadi. 얼굴에 상처 있는 사람이 있었어요. Di lain sisi, bukannya konsentrasi saat rapat, Ji-hwan justru berhalusinasi seolah di sana ada Eun-ha. Tanpa ia sadari, semua anak buahnya memperhatikan dengan raut kebingungan. Terlebih ketika Ji-hwan secara tiba-tiba berteriak karena salah mengetik jawaban pada pesan Eun-ha. Fokus memperhatikan kartu nama Hyunwoo, Eun-ha sampai tak menyadari jika ada motor yang lewat di dekatnya. Beruntung, Hyunwoo menutupi punggungnya dengan payung sehingga ia tidak kecipratan air. Melihat pria itu menggunakan payung pemberiannya, ia mengingatnya sebagai orang yang ditolak saat kencan buta tempo hari. Ketika akan mengatakan sesuatu, Hyunwoo mendapat telepon yang mana membuat mereka harus mengakhiri pertemuan. Sepulangnya dari sana, secara mengejutkan Tuan Ma tidak memperpanjang kontrak dengan Eun-ha. Wanita itu tak terima dipecat begitu saja. Terlebih ia belum mengunggah video terakhir untuk berpamitan pada para penggemar. Tak butuh waktu lama untuk kabar tersebut sampai ke telinga Ji-hwan. Ia khawatir karena menurut informasi dari Il-yong, wanita itu tak memiliki siapa-siapa dan kini diusir dari apartemennya. Sementara Eun-ha tak jadi meminta bantuan pada Minho sebab ia tak mau mengacaukan momen sahabatnya yang tengah merayakan ulang tahun sang ayah. Tak tahu harus pergi kemana, Eun-ha berjalan tanpa arah menuju jalanan di daerah rumahnya dulu. Tanpa
Tanpa disadari, hujan turun dengan deras ketika ia melewati bekas rumah Hyunwoo. Seketika, kenangan lama bermunculan yang mana ia pernah disuruh bersembunyi oleh Hyunwoo di tempat penyimpanan peralatan pembersih salju. Kala itu, mereka sedang menghindari kejaran seseorang. 지금부터 우린 숨바꼭질 하는 거야. Saat beranjak dari sana, Eunha bertemu dengan Ji-hwan yang segera memayunginya dan meminjamkan sapu tangan untuk mengelap wajah. Ternyata, pria itu tinggal di bekas rumah Hyunwoo. Agar Ji-hwan tak curiga karena dirinya membawa banyak barang, Eunha berbohong jika dirinya akan berangkat liburan. Padahal pria itu sudah tahu jika Eunha kini tidak mempunyai tempat tinggal. Berdalih ingin mengecek apakah noda di jasnya sudah bersih, Ji-hwan mengajak wanita itu masuk ke rumahnya. Sementara itu, Miho mengkhawatirkan Eunha yang seharian tidak diketahui keberadaannya. Namun Il-yong meyakinkannya bahwa wanita itu aman di rumah Ji-hwan. Sebelum berpamitan, Miho mengajak pria itu untuk makan di rumahnya. Sayangnya, Il-yong menolak karena tidak berselera. 그렇다고 할 수 있겠네요. Berpindah pada Eunha yang menangis usai membaca komentar dari para penggemar yang memintanya untuk segera kembali. Meskipun pekerjaannya selama ini berat, begitu melihat wajah anak-anak yang bergembira, ia merasa lega dan ikut bahagia. Sebelum pergi, Ji-hwan membuatkannya ramyeon dan susu hangat. Namun Eunha justru ketiduran sehingga ia menyelimuti tubuh wanita itu. Keesokan harinya, Eunha terbangun di kamar Ji-hwan dengan sedikit bingung. Ia bergegas keluar menuju meja makan hingga mengejutkan semua orang yang ada di sana. Il-yong mengajaknya sarapan karena makanan yang dibuat salah satu anak buah Ji-hwan ternyata sudah matang. Namun Jae-soo yang memiliki dendam kesumat pada Eunha tetap tak bisa menerima kehadiran wanita tersebut. Selesai makan, ia ingin membantu yang lain membereskan dapur dan meja makan. Namun sebagai tamu, ia tak diizinkan untuk melakukannya. Terlihat Il-yong melarang Ji-hwan untuk pergi menemui adik Taek sendirian, sebab pria itu tidak tahu cara berbicara dengan anak kecil. Il-yong mengusulkan untuk meminta bantuan kepada orang yang memahami anak-anak, yang dalam hal ini tentunya adalah Eunha. Eunha bersedia mengingat Ji-hwan telah mengizinkannya menginap dan sarapan gratis. Berdalih sibuk seharian, Il-yong membiarkan kedua orang itu berangkat bersama. 제가 갔을 때도 수상한 사람은 없었어요. Kecanggungan tak henti-hentinya menghampiri mereka yang hanya berdua dalam satu mobil. Untuk mencairkan suasana, keduanya saling meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi di klub CAT. Eunha baru mengetahui sisi lain dari Ji-hwan yang mempercayai mantan narapidana untuk bekerja dengannya karena yakin mereka pasti bisa berubah. Di lain sisi, Yena ternyata pandai memanfaatkan situasi. Wanita itu menemui anak buah Ji-hwan yang bernama Hongki untuk menunjukkan jika dirinya mendapatkan tawaran dari perusahaan pesaing Rusa House yang selalu meniru strategi mereka. Namun, Yena akan mempertimbangkan bekerja sama dengan mereka untuk melunasi hutangnya pada Ji-hwan. Pasalnya, 8 tahun yang lalu, pria itu telah membantunya lolos dari para preman yang dipimpin Ganggil dengan membayar hutang orang tuanya. Meski awalnya dihadang oleh adik Taek, Ji-hwan bisa masuk dengan bantuan Eunha yang berhasil menangani gadis kecil itu. Ji-hwan teringat awal mula Taek bekerja dengannya. Ia mengenalnya sebagai pria yang tulus dan menyayangi sang adik. Begitupun dengan adiknya yang menulis pesan di layang-layang bersama Eunha dengan harapan kakaknya segera kembali. Ketika Eunha sedang asyik bermain layangan bersama adik Taek, sebuah mobil yang tidak Ji-hwan kenal menuju ke arah mereka. Ternyata orang yang mengendarinya adalah Hyunwoo. Hyunwoo merasa tak nyaman dengan kedekatan antara Ji-hwan dan Eunha. Pasalnya, riwayat pria itu sebagai kriminal patut dicemaskan. Ia takut jika Eunha terlibat dengan kasus yang menimpa Taek nantinya. Enggan meluruskan kesalahpahaman tersebut, Ji-hwan memilih pergi dan membiarkan Eunha pulang bersama Hyunwoo. 저희 내가 두분 같이 가십시오. 저 가라고요? Meski bagi pria itu, Ji-hwan merupakan pria yang paling berbahaya dan harus dijauhi, namun hal itu tak berlaku dengan Eunha. Wanita tersebut menganggapnya sebagai seorang bos biasa yang mengkhawatirkan anak buahnya, sehingga Eunha tak takut sedikit pun ketika berada di dekat Ji-hwan. Sebelum berpisah, Hyunwoo berpesan agar wanita itu lebih percaya diri karena anak-anak menyukai karyanya. Selain kedekatannya dengan Eunha, ada alasan tersendiri mengapa Hyunwoo begitu membenci Ji-hwan. Dulunya, pria itu pernah melakukan aksi kejahatan hingga memakan korban jiwa di sekolahnya. Ia masih ingat bagaimana menyeramkannya tatapan pria tersebut. Di suatu malam saat hendak mengambil ranselnya yang ketinggalan di rumah Ji-hwan, Eunha dikejutkan oleh seorang pria yang mencurigakan. Ternyata sosok itu adalah Jae-soo yang saat itu mengenakan baju serba hitam. Tanpa diminta, Eunha menjelaskan hubungan antara dirinya dengan Hyunwoo. Namun pria itu tak ingin mendengar penjelasannya. Ia justru meminta Eunha agar tak percaya pada mantan narapidana seperti dirinya lagi. Sementara itu, tak memiliki tempat tinggal membuat Eunha menginap di sauna. Ketika berjalan dari kafetaria, ia menginjak kaki seorang pria yang ternyata adalah Hongki. Pria itu mengaku telah meminjam cap Ji-hwan untuk menandatangani sebuah kesepakatan. Sayangnya, Hongki tak mengembalikan ke tempat yang benar dan karena takut ketahuan, pria itu tidak berani pulang. Ji-hwan ternyata tak sejahat yang selama ini orang pikirkan, sebab pria itu dulunya membebaskan Hongki dari para gangster dengan membayar hutang-hutang ayahnya. Sejak kecil, Hongki memang diajari untuk berbisnis dengan cara yang licik oleh sang ayah dan berakhir berurusan dengan para gangster.
Di tengah pembicaraan itu, Hongki mendapat telepon dari seseorang yang membuatnya harus keluar dari sauna. Namun sebelum mencapai pintu, ia menabrak seorang pria berbadan besar hingga ponselnya jatuh. Teman-teman pria itu mengenalinya sebagai anak buah Ji-won. Ketika mereka mengancam Hongki yang penakut, Eun-ha pasang badan untuk membelanya. Tanpa mereka sadari, Ji-won datang dan membuat situasi berbalik. Mereka pun mengembalikan ponsel Hongki yang sempat disita. Ternyata orang yang ditunggu-tunggu oleh Hongki adalah pengantar paket. Pria itu membawakan kontrak kerjasama dengan Yena sebagai duta merek dari produk Rusa House. Hongki rupanya takut jika wanita tersebut diambil oleh pesaing mereka, sehingga ia segera membuat kontrak dengan menggunakan cap Ji-won. Meski berdalih melakukannya demi perusahaan, namun Ji-won terlanjur kecewa dengan perbuatan Hongki. 맞습니다. 너한테 제일 중요한 게 그 순서야, 양비. Ji-won akan menampung Eun-ha di rumahnya untuk sementara waktu, sebab ia khawatir apabila wanita itu menginap di sauna dan bertemu dengan preman berbahaya seperti tadi. Karena menolak dibayar, Eun-ha pun menawarkan jasanya sebagai imbalan, yakni dengan menjadi guru privat anak buahnya. Dengan terpaksa, mereka mengikuti perintah Ji-won untuk belajar bersama Eun-ha. Pasalnya, pria itu menakut-nakuti mereka dengan kemungkinan turun jabatan jika tak mau belajar. Sementara itu, ucapan Ji-won semalam sedikit melukai hati Hongki, sehingga ego untuk membuktikan jika dirinya bisa hidup tanpa sang atasan semakin besar saja. Bahkan, ia pun membeli mobil mewah untuk membuktikan egonya. Ada perasaan senang di hati Eun-ha saat tinggal di rumah Ji-won, sebab Hyun-woo dulunya tinggal di unit basement rumah tersebut. Sebagai sahabat, Mi-ho agak cemas mengingat semua penghuni rumah itu adalah pria. Sehingga ketika Il-yong mendatangi salonnya untuk mengambil barang-barang Eun-ha, Mi-ho meminta alamat lengkap rumah Ji-won dan berniat ke sana jika sesuatu menimpa sahabatnya. 정확한 주소는 받아놔야죠, 친구인데. Saat sedang berkeliling untuk melihat isi rumah, Eun-ha tak sengaja mendengar Ji-won memarahi anak buahnya. Hal itu dikarenakan mereka menganggap jika ide Hongki untuk menjadikan Yena duta merek patut diapresiasi. Ji-won menilai ide tersebut tak sesuai dengan prinsip perusahaan, mengingat tujuan mereka bukan menjadi yang teratas. Apalagi orang-orang di luar sana meremehkan latar belakang mereka. Tanpa Eun-ha ketahui, kamarnya dengan kamar Ji-won ternyata bersebelahan. Ketika keduanya berdiri di balkon, Ji-won mendapati serangga di pelipis wanita itu. Eun-ha gugup manakala tangan pria tersebut menyentuh wajahnya untuk mengambil hewan serangga, sehingga pada akhirnya ia pun salah tingkah dan bergegas pergi. Di lain sisi, Ji-won mendapat informasi dari Il-yong tentang masa kecil Eun-ha. Di tengah pembicaraan mereka lewat telepon, ia melihat seseorang yang mencurigakan sedang berkeliaran di tamannya. Tanpa diduga, orang tersebut adalah Eun-ha yang sedang mencari udara segar karena tak bisa tidur. Alasan mengapa Eun-ha mengunjungi daerah itu pasca diusir dari apartemen adalah ia ternyata memiliki banyak kenangan indah bersama teman masa kecilnya di sana. Sayangnya, teman tersebut sudah pindah ke tempat lain sejak orang tuanya bercerai. Meskipun sedikit terlambat, Eun-ha mengucapkan terima kasih karena orang yang muncul di hadapannya waktu itu adalah Ji-won. Jika bukan, mungkin ia tak memiliki tempat tinggal sampai saat ini. Mengingat penjualan Rusa House menurun, Ji-won meminta Il-yong untuk meningkatkan kualitas produk. Penurunan itu merupakan dampak dari kesan negatif masyarakat terhadap mereka. Meskipun kecewa dengan Hongki, Ji-won tetap mengkhawatirkan pria itu. Tanpa ia ketahui, Hongki justru sedang menjalani hidup hedon dengan menyantap makanan enak di restoran. Dengan cepat, Eun-ha mengetahui keberadaan Hongki karena pria itu selalu mengunggah setiap momen ke sosmed. Meski beralasan meminta jasa uang pengiriman, sebenarnya ia secara tak langsung membujuk Hongki untuk kembali. Berpindah pada Yena yang menuntut Hongki akibat memalsukan dokumen. Ia meminta perusahaan Rusa House harus membayar denda pelanggaran kontrak. Pada akhirnya, Ji-won menyetujui kontrak termasuk ketentuan khusus bahwa ia harus hadir di setiap syuting dan memastikan Yena pulang dengan aman. 근데 돈 2천에 왜 이렇게까지 하시는 겁니까? Setelah mengumpulkan keberanian untuk menemui Eun-ha, Hyun-woo memberikan kode yang mengingatkannya dengan kenangan di masa lalu. Ternyata selama ini, Eun-ha mencari seseorang bernama Hyun-woo yang telah terpisah lebih dari 20 tahun. Ia ingin mengetahui keadaannya sekarang sekaligus meminta maaf atas kesalahannya dulu. 그 오빠도 이름이 현우였어. Di lain sisi, pesta penyambutan Eun-ha berlangsung dengan meriah. Ia membawa serta Hongki yang menyesal atas perbuatannya. Ji-won juga akan mempertimbangkan untuk menerimanya lagi jika ia menulis surat permintaan maaf sesuai usul dari Eun-ha. Ketika acara berakhir, Ji-won menyusul Eun-ha yang tengah mabuk seorang diri di taman, dan tanpa sadar, wanita itu mengecup bibirnya. Kesalahan yang Eun-ha perbuat semalam membuatnya seakan ingin menghilang dari dunia ini. Ia begitu malu hingga tak berani keluar dari kamarnya. Padahal Hongki dan teman-temannya telah menyiapkan sarapan, meski Jae-soo masih merasa pengar akibat mabuk berat. Di hadapan Ji-won, Eun-ha berpura-pura tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Di taman, Eun-ha mencari harta karun yang ia pendam di dalam tanah bersama teman semasa kecilnya. Pohon yang sudah ada sejak rumah itu masih ditempati oleh teman masa kecilnya kini dijadikan penanda. Secara kebetulan, Hyun-woo menelpon untuk membuat janji tamu.
Sementara itu, Yena menjadi duta merek di peluncuran produk baru dari perusahaan Rusa House, yakni produk sosis untuk anak-anak. Wartawan meminta wanita itu untuk mencicipi produknya, namun ia terlihat ragu-ragu karena memiliki alergi. Menyadari hal tersebut, Ji-hwan segera menghampiri dan mengantar Yena ke rumah sakit. Penyelidikan Hyunwoo terhadap kasus narkoboy yang melibatkan Tae-ek masih berlanjut. Mereka berusaha mencari benang merah yang menghubungkan antara pria tersebut dengan Ji-hwan dan Yang Hee. Pasti ada alasan khusus mengapa Ji-hwan sampai memperkerjakan Tae-ek. Di lain sisi, Yong Hae kesal karena diremehkan oleh bosnya yang dipenjara yang bernama Tae Pyong. Padahal ia telah mengelola bisnis mereka selama bertahun-tahun. Geram dengan hal tersebut, Yong Hae meminta Gang Gil untuk menghubungi Taiwan, yang tak lain adalah ketua jaringan narkoboy, agar ia bisa segera kembali. Meskipun sedikit terlambat, para anak buah mengikuti kelas pertama Eun-ha. Sebelum dimulai, mereka menceritakan betapa perhatiannya Ji-hwan kepada Yena di acara peluncuran. Seketika hati Eun-ha terbakar api cemburu. Setelah kelas berakhir, para anak buah menguping pembicaraan Ji-hwan dengan Eun-ha yang saat itu terdengar seperti sedang bertengkar. Namun wanita itu kemudian terbahak-bahak ketika mengingat sesuatu yang dipermasalahkan oleh Ji-hwan yang ternyata hal yang sangat sepele. Saat kelas tadi, pria itu tak sengaja menguping pembicaraan Eun-ha yang diminta mendeskripsikan tentangnya. Wanita itu menyebut jika Ji-hwan sebagai bahu gangster karena ia memiliki bahu yang cukup lebar. 깡패가 두 개씩. Hubungan Il-young dengan Miho semakin dekat saja. Terlihat dari menghilangnya kecanggungan di antara mereka. Bahkan pria itu mendatangi salonnya untuk sekedar makan malam bersama. Keduanya pun saling membuka diri mengenai latar belakang dan apa saja yang mereka sukai. Sepulang dari sana, keduanya berjalan santai sembari mengobrol. Tanpa diduga, mereka terkena siraman air dari pemilik warung tenda yang tak sengaja melakukannya. Memikirkan ucapan Eun-ha sebagai pujian, Ji-hwan memulai rutinitas yang tak biasa ia kerjakan, yang tak lain berolahraga di pagi hari. Para anak buah juga mencium sesuatu di antara sang bos dengan wanita itu. Hanya Jae-soo yang menentang apabila keduanya memang memiliki hubungan. Sementara itu, para anak buah berpikir bahwa Yena adalah duta merek yang buruk, mengingat ia memiliki alergi daging. Mau tak mau, Ji-hwan harus membatalkan kontrak karena ia tak ingin menyebarkan ikan palsu. Seorang model ikan harus memakan produk mereka dan memberi komentar yang jujur. Berpindah pada Eun-ha yang terbayang-bayang wajah Ji-hwan ketika menepati janji temu dengan Hyunwoo. Keterkejutannya membuat pria itu bingung, sehingga ia berdalih kepalanya tiba-tiba pusing. Eun-ha berusaha menguasai diri agar Hyunwoo tidak curiga. 깜짝이야. 고름 들려. Alasan Il-young tak pulang semalam adalah karena ia menginap di hotel bersama Miho setelah insiden penyiraman. Keesokan harinya, pria itu tetap terlihat tenang, yang mana berbeda dengan Miho yang selalu gelisah hingga tak sanggup menghabiskan makanan di hadapannya. Di tengah penantiannya dengan kepulangan Eun-ha, Ji-hwan hampir sepenuhnya yakin jika Tae-ek disembunyikan oleh Yang Hee. Karena pria itu masih belum ditemukan, mereka akan fokus menyelidiki sindikatnya di negara Thailand. Rencana Hyunwoo untuk mengajak Eun-ha makan di restoran yang ia rekomendasikan akhirnya gagal total. Sebab 3 tempat yang mereka datangi ternyata tidak ada yang buka, sehingga mereka makan di kedai yang sederhana, yang mana kedai tersebut hanya menyajikan menu ramyeon. Eun-ha beberapa kali menyadari jika perlakuan Hyunwoo terhadapnya mengingatkannya pada teman masa kecil, terutama saat pria itu membagi ubi yang hendak mereka makan. 먹어볼까요? 자, 큰거 하나 시간. Tiba-tiba Tuan Oh menelpon jika adik Tae-ek yang bernama Yoon-hee menghilang dari rumah bersama sang nenek. Lantas ia dan Eun-ha menuju ke sana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika menanyakannya pada Ji-hwan lewat sambungan telepon, Eun-ha justru diminta untuk pulang. Ia pun turun di pinggir jalan dan menolak untuk diantarkan oleh Hyunwoo. 괜찮아요. 저 택시 타고 가면 돼요. Tanpa Eun-ha ketahui, Ji-hwan mengaku telah membawa Yoon-hee dan neneknya ke tempat yang aman kepada Hyunwoo. Ji-hwan merasa kecemasan pria itu terhadap kedekatannya dengan Eun-ha terlalu berlebihan. Namun, pria tersebut mengungkapkan bahwa kebenciannya terhadap Ji-hwan sangatlah berdasar, mengingat ia adalah saksi insiden penyerangan 10 tahun yang lalu. Eun-ha bersyukur mengetahui bahwa Yoon-hee dan neneknya baik-baik saja. Namun Ji-hwan kecewa padanya karena tak memberitahu Hyunwoo jika saat ini sedang tinggal di rumahnya. 근데 검사가 언제부터 친구였습니까? Keesokan harinya, semua penghuni rumah Ji-hwan dibangunkan oleh alarm yang memekakan telinga. Mereka segera menyiapkan peralatan dan bergegas naik mobil, yang mana menyisakan kebingungan bagi Eun-ha. Tak seperti yang wanita itu duga, mereka bukan pergi berkelahi, melainkan mengunjungi pabrik pengolahan daging. Oleh para pegawai wanita, Eun-ha disangka anak baru sehingga ia diajak ke dalam untuk menempelkan stiker pada kemasan. Sementara Jae-soo dan teman-temannya tampak sangat terlatih dalam memotong daging. Dari para pegawai wanita, Eun-ha mengetahui bahwa Ji-hwan adalah sosok pria yang baik. Ia memberi kesempatan bagi mantan narapidana yang dianggap sebagai sampah dan tak layak untuk mendapatkan pekerjaan. Saat itu, Man-ho sengaja menunjukkan gudang penyimpanan yang salah ketika Eun-ha hendak mengambil label stiker. Ia justru masuk ke ruang pendingin yang berakhir terkunci di dalamnya.
Tak disangka, Ji-hwan juga berada di tempat tersebut yang membuat keduanya akhirnya terjebak. 안 되죠. Mereka terpaksa menunggu datangnya bantuan mengingat ponsel Ji-hwan kehabisan baterai. Sayangnya, Manho yang sengaja mengunci keduanya agar bisa menikmati momen berdua justru kehilangan kunci. Mengingat suhu di dalamnya dapat mengakibatkan seseorang mati kedinginan, Jae-soo dan teman-temannya segera mencari kunci tersebut. Di satu sisi, Ji-hwan berusaha melakukan sesuatu agar membuat Eunha tetap hangat, yakni dengan meminjamkan jas dan memeluknya dari belakang. Meskipun kesulitan untuk berpikir jernih di tengah dinginnya ruangan, Eunha dapat merasakan kehangatan yang diberikan oleh Ji-hwan. Setelah penantian yang panjang, pintu tersebut berhasil dibuka. Berbeda dengan Ji-hwan yang sanggup bertahan, Eunha keluar dalam kondisi pingsan dan dipopong oleh pria itu. Setelah dirawat di rumah sakit, Eunha akhirnya sadarkan diri. Ia mengingat momen saat keduanya terjebak di ruang pendingin, di mana Ji-hwan memastikan agar ia tidak kehilangan kesadaran. 은하 씨, 정신 차려보십시오. Ini ternyata bukan pertama kalinya bagi Eunha dilindungi oleh Ji-hwan, sehingga ia mempertanyakan alasannya. Belum sempat menjawab, Ji-hwan segera memarahi Jae-soo dan teman-temannya yang ketahuan menguping. Sebagai tersangka utama, Manho tak hentinya meminta maaf. Ia padahal bermaksud baik, namun caranya tak bisa dibenarkan. Sementara itu, Hyun-woo membatalkan pesan yang hendak ia kirim kepada Eunha. Pasalnya, sejak pertemuan waktu lalu, wanita tersebut belum merespon pesan terakhirnya. Melihat Hyun-woo yang sedikit pendiam, Tuan Oh merasa ada yang berbeda dari sikapnya. Setelah diberitahu oleh Ji-hwan mengenai kondisi Eunha, Min-ho bergegas pergi ke rumah sakit. Secara kebetulan, ia bertemu dengan Il-yong yang meminta maaf atas kekilafannya tempo hari. Meski sedikit kecewa dengan pernyataan pria itu, Mi-ho berusaha tegar ketika menghadapi Eunha dan yang lain. Menghindari pembicaraan dengan Il-yong, ia beralasan hendak menata barang bawaan Eunha. 형수님 친구시니까 정식으로 나 먼저 들어가 있을게. Tanpa diduga, panggilan masuk di ponsel sahabatnya dengan nama kontak jaksa Hyun-woo. Eunha terheran mengapa Mi-ho membawakan banyak sekali barang untuknya, padahal ia hanya tinggal sehari di rumah sakit. Ternyata orang yang membuat daftar barang yang harus dibawa Mi-ho adalah Ji-hwan. Mengenai panggilan masuk di ponselnya barusan, tanpa Eunha tahu, wanita itu telah mengangkatnya. Takut Hyun-woo bertemu dengan Ji-hwan, Eunha segera menghampiri pria tersebut begitu tiba di rumah sakit. Ketika membawanya ke lain tempat, wanita itu justru bertemu dengan pasien anak-anak yang sering dikunjunginya. Mereka berharap Eunha bisa mengunggah video lagi seperti dahulu. Sebenarnya Eunha sedang mengumpulkan keberanian untuk memulai kembali, mengingat belakangan ini ada banyak hal yang terjadi. Ia takut tindakannya berdampak bagi para penonton yang mayoritas adalah anak kecil. Keduanya pun akhirnya bermain bersama anak-anak, mengingat Hyun-woo juga menyukai anak kecil. Tanpa diduga, Ji-hwan kembali lebih cepat, sehingga Mi-ho beralasan jika Eunha sedang membeli sesuatu. Ia meminta Ji-hwan menunggunya di dalam kamar sampai wanita itu kembali. 은하, 잠깐 뭐 사러 나갔거든요? Mengetahui Ji-hwan sedang tertidur, Eunha tak ingin mengganggunya. Ia hanya menatapnya sembari terus tersenyum karena membayangkan kenangan mereka berdua. Ketika Ji-hwan terbangun, Eunha memintanya agar mau diinfus karena sangat mengkhawatirkan kondisinya. Sifat tertutup Ji-hwan membuat Eunha penasaran dengan masa lalunya. Pria itu ternyata pernah membuka diri pada seseorang mengingat mereka berbagi rasa yang sama, yakni tentang kesepian. Hal itu dikarenakan saat masih kecil, keluarga Ji-hwan sering berpindah rumah, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk menjalin pertemanan. Saking serunya bercerita, membuat Ji-hwan ketiduran di ranjang rumah sakit. Keesokan harinya, ia sangat terburu-buru bangun tanpa mengganggu Eunha yang masih tidur pulas. Tanpa ia sadari, dompetnya terjatuh dari kantong jas. Di lain sisi, salah posisi tidur mengakibatkan Mi-ho mengalami kram otot di bagian leher. Dari belakang, seseorang membantu melemaskan ototnya dengan cara dipijat. Setelah mengetahui jika orang itu adalah Il-yong, ia tergeragap dan segera menghindar. Namun hal itu tak ada gunanya, mengingat sepulang dari rumah sakit, Mi-ho diantarkan pulang oleh Il-yong atas permintaan Eunha. Setibanya di rumah Mi-ho, Il-yong justru diajak sarapan bersama. Padahal sambutan awalnya sangat mengerikan bagi pria itu. Terlebih, ayah Mi-ho berpenampilan galak dan terlihat sangar. Di lain sisi, Eunha bermaksud untuk mengembalikan dompet Ji-hwan yang ketinggalan di rumah sakit. Namun ia diusir oleh pihak keamanan karena dianggap sok kenal dengan Ji-hwan. Beruntungnya Hong Ki datang di waktu yang tepat sehingga ia tak diseret keluar dari kantor. Ji-hwan membatalkan kontrak kerjasama dengan Yena karena masalah alergi. Meskipun wanita itu bersikeras untuk mencari alternatif agar dirinya tetap menjadi model, namun Ji-hwan tetap pada pendirian. Bahkan Ji-hwan tidak menghalang-halangi apabila Yena hendak menempuh jalur hukum. Yena tetap memaksa dengan membuktikan jika dirinya bisa memakan produk Rusa House. Takut kejadian di acara peluncuran terulang, Ji-hwan mencegahnya, dan tanpa mereka sadari, Eunha menyaksikan momen itu dari luar ruangan. Sepulang dari kantor, Ji-hwan memasakkan nasi goreng untuk Eunha. Eunha tak bermaksud membahas apa yang dilihatnya siang tadi, namun Ji-hwan berinisiatif untuk menjelaskannya. Ketika pria itu mencuci gelas, busanya tak sengaja mengenai mata Eunha.
Alhasil, ia pun membantu menghilangkannya dengan tangan hingga posisi keduanya saling bertatapan dalam jarak yang dekat. Momen itu dihentikan oleh suara Manho yang tanpa mereka sadari sedang mengintip dari balik pintu. Di sebuah wilayah terpencil, Taek rupanya dikurung oleh seseorang yang tidak mengizinkannya keluar ataupun sekedar menggunakan telepon. Di waktu yang bersamaan, mata-mata Hyunwoo mendapati Tawan yang tak lain adalah ketua sindikat narkoboy yang melibatkan Taek. Terlihat Tawan tiba di pelabuhan. Berpindah pada Dong-hee yang tak lain adalah anak buah Ji-hwan yang pendiam. Ternyata Dong-hee merupakan mata-mata dari Hyunwoo. Dong-hee seringkali menguping pembicaraan atasannya dengan Il-yong mengenai Taek. Berlawanan dengan apa yang dipikirkan oleh Hyunwoo, menurut Dong-hee, Ji-hwan bukanlah orang jahat. Sama seperti yang dilakukan pada Taek, pria tersebut pasti akan mencarinya jika ia menghilang. Di lain sisi, informasi mengenai kesepakatan yang dibuat geng kucing dengan Tawan rupanya telah sampai ke telinga Il-yong lewat seorang mata-mata. Diketahui bahwa Tawan menjadikan Taek sebagai syarat untuk menyetujui transaksi. 태경이 아니라 태경이 목이었대요. Kembali pada Eunha yang bergembira setelah kembali menjadi sukarelawan bagi anak-anak di rumah sakit. Sebab di sana ia bisa memberi energi positif dan semangat untuk mereka. Dalam hal ini, Hyunwoo lah yang mendorong Eunha untuk melakukannya. Pria itu bahkan memberinya peralatan sebagai penunjang dongengnya. Rupanya Hyunwoo pernah meminta tolong pada Tuan Oh untuk mencarikan informasi terkait pria yang memiliki nama yang sama dengan dirinya. Dari semua daftar, ada beberapa nama yang besar kemungkinan merupakan orang yang tepat. Dari daftar itulah, ia menemukan nama yang tak asing, yakni Sunmi alias istri dari Taepyeong. Tercatat bahwa wanita itu merupakan ibu dari Ji-hwan. Hyunwoo pun mencocokkan tempat tinggal Ji-hwan dan Eunha 20 tahun silam, yang ternyata cukup berdekatan. Fakta lain, yakni Ji-hwan telah merubah namanya, yang mana nama lahirnya ternyata adalah Hyunwoo. Eunha terheran melihat Ji-hwan membawa kapsul waktu yang ia pendam bersama teman masa kecilnya. Terlebih, tanah yang ia gali di taman tadi siang membentuk gundukan seperti telah digali ulang. Ternyata Ji-hwan merupakan orang yang selama ini Eunha cari. 8 tahun silam, pria itu membeli rumah yang ia tinggali semasa kecil saat namanya belum berubah. Namun di hadapan Eunha, Ji-hwan tidak mengakuinya. 그냥 놔뒀다가 나무 다 뽑힐 것 같길래. Ironisnya, Ji-hwan adalah orang yang ingin Hyunwoo tangkap. Namun pria itu memiliki kedekatan dengan Eunha. Ketika tengah memikirkannya, Eunha menelpon untuk mengajaknya bertemu esok malam. Hingga kini, wanita itu masih berpikir jika Hyunwoo adalah pria yang menemaninya semasa kecil. Il-yong menyarankan Ji-hwan untuk melapor kepada polisi tentang kesepakatan Tawan dengan geng kucing. Pasalnya, terlalu berbahaya bagi mereka untuk menangani sendiri, mengingat ini merupakan transaksi narkoboy berskala besar. Namun Ji-hwan menolak karena takut terjadi apa-apa dengan Sandra, yang tak lain adalah Taek. Tanpa disadari, Dong-hee mencuri dengar pembicaraan mereka. Ji-hwan tiba-tiba menanyakan tentang Hyunwoo, mengingat pria itu pernah satu kampus dengan Il-yong. Sesuai dugaannya, Hyunwoo sangat tidak berkompromi terhadap para pelaku kekerasan, khususnya bagi para gangster. Terlebih pria itu pernah menyaksikan aksi penyerangan yang melibatkan Ji-hwan 10 tahun lalu. Kala itu, Ji-hwan menjebloskan sang ayah yang bernama Taepyeong ke penjara karena melakukan praktek pencurian uang lewat situs judi ilegal. Di waktu yang bersamaan, ia membubarkan geng sehingga Yong-hee amat kesal. Terlebih, hotel yang telah ia bantu kelola selama belasan tahun rupanya diwariskan kepada Ji-hwan. Aksi penyerangan oleh Yong-hee dan teman-temannya pun tidak terelakkan. Tanpa bantuan dari siapapun, Ji-hwan berusaha bertahan meskipun ia mendapatkan serangan bertubi-tubi. Bahkan ganggil menusuknya tepat di bagian perut. Saat berusaha meloloskan diri, Hyunwoo mengiranya sebagai salah satu pelaku. Kesalahpahaman itu pun berlangsung hingga sampai saat ini. Persepsi Hyunwoo tentang Ji-hwan kini sedikit berubah. Sejak dulu ia percaya bahwa seorang kriminal akan selamanya menjadi orang jahat. Namun menurut orang terdekatnya, Ji-hwan tidak seberbahaya yang ia kira. Tidak pada Hyunwoo yang sedang menemui Mi-jin, wanita yang neneknya menjadi korban pada insiden 10 tahun lalu. Dari keterangan wanita tersebut, ia mengetahui bahwa Ji-hwan bukan pelaku penyerangan, sebab Ji-hwan justru mendapat luka yang cukup parah dan harus dioperasi. Bagi Mi-jin, pria itu bukanlah orang jahat, mengingat ia menghadiri pemakaman sang nenek. Ji-hwan juga mendanai beasiswa Mi-jin sehingga ia bisa kuliah tanpa khawatir dengan biaya. 아니요, 그건 아닐 거예요. Alasan mengapa Ji-hwan tak mengungkapkan identitas yang sebenarnya pada Eunha dikarenakan ia sulit menghadapi masa lalunya. Terlebih situasinya kini sangatlah berbeda. Ia takut membahayakan wanita itu di masa depan. Keesokan paginya, Eunha disambut dengan pelayanan yang ramah dan makanan lezat oleh Jae-soo dan teman-temannya. Karena Ji-hwan tak kunjung turun ke meja makan, Dong-hee mengatakan rencana pria itu yang ia dengar semalam, yang tak lain mencari keberadaan Taek. Khawatir terjadi apa-apa dengan Ji-hwan, Jae-soo dan teman-temannya hendak melapor ke pihak yang berwajib. Namun Eunha teringat jika mereka pernah berbagi lokasi lewat ponsel, sehingga wanita tersebut segera melacak keberadaan Ji-hwan. 너 어디 있는데?
Di lain sisi, mengetahui Ilyong mengikuti mobilnya, Ji-hwan meminta pria itu segera kembali. Namun Ilyong bersikeras untuk ikut, mengingat 10 tahun lalu ia gagal menyelamatkan Ji-hwan karena harus melaksanakan ujian kampus. Di lain sisi, Tuan Yang tak lain adalah rekan kerja Hyunwoo, mengikuti pergerakan Tawan yang sedang mendistribusikan narkoboy. Yong-hee bersama gengnya tengah menunggu di sebuah gudang di mana ada Taek yang menjadi tawanan karena telah berkhianat pada mereka. Tanpa mereka duga, Ji-hwan menarik tubuh Yong-hee yang kebetulan sedang membuka jendela. Dari satu sisi, Il yang memotong tali yang mengikat kedua tangan Taek dan segera membawanya pergi. Menyadari Ji-hwan hanya seorang diri, Kang Gil menabraknya dengan mobil berkecepatan penuh hingga pria itu terlempar beberapa meter. Mengetahui jika sedang dibuntuti, mobil Tawan berputar arah yang mana Tuan Yang berusaha agar tidak kehilangan jejaknya. Lelah dengan aksi kejar-kejaran ini, Tuan Yang memintarkannya untuk menabrak mobil sindikat narkoba tersebut. Akibat merusak rencana Yong-hee, Ji-hwan mendapatkan pukulan telak. Di tangan Gang-gil, ia berakhir babak belur. Beruntung Hyunwoo telah menemukan lokasi mereka dan polisi segera menangkap anak buah Yong-hee yang tidak berhasil lolos. Ji-hwan juga ditangkap karena dianggap menjadi bagian dari mereka. Eun-ha berpura-pura tak mengetahui tentang kasus yang terjadi ketika Hyunwoo menelponnya, padahal ia bersama Jae-soo dan teman-temannya sedang menunggu Ji-hwan di kantor polisi. Hyunwoo sendiri akan menginterogasi Ji-hwan tentang alasannya berada di TKP. Namun interogasi itu berbelok ke hal lain, yakni mengenai Eun-ha yang mengira Hyunwoo adalah teman masa kecilnya. 고은아 씨가 나를 그 사람으로 착각하고 있습니다. Saat keluar dari ruangan interogasi, ia disambut oleh Ilyong yang saat itu membawa Taek. Melihat Ji-hwan keluar dari kantor polisi, Jae-soo dan teman-temannya tampak khawatir. Namun pria itu meminta mereka untuk pulang terlebih dulu. Sementara itu, setelah menemukan tempat persembunyian Yang-hee, Ji-hwan segera menjebaknya di dalam mobil, sehingga ia dapat berbicara dengan leluasa bersama pria itu. Yong-hee diancam untuk tidak macam-macam lagi dengan anak buah Ji-hwan. Taepyeong menyalahkan Yang-hee atas kacaunya kesepakatan yang mereka buat dengan Tawan, hingga pada akhirnya menyebabkan beberapa anggota geng ditahan. Mulai saat ini, pria itu harus mematuhi segala perintahnya. Kembalinya Taepyeong membuat Yong-hee tersisihkan. Pria yang baru bebas dari penjara itu menganggapnya tak becus bekerja, sehingga tugas Yong-hee kini dialihkan pada orang yang lebih ahli. 돈까지 잃었으면 넌 지금 여기 없어. Di lain sisi, Hyunwoo mengusik akhir pekan Tuan Oh dengan memintanya untuk membantu melakukan riset. Ia rupanya masih penasaran dengan Taepyeong. Menurut Tuan Oh, Ji-hwan patut cemas karena sang ayah yang telah ia hianati kini telah bebas. Terlebih, Taepyeong telah beraliansi dengan Yong-hee yang memiliki dendam yang sama padanya. 영희가 목숨보다 더 소중하게 스포츠 가방을 끌어안고 사라진 건데. Setibanya di rumah, sikap Ji-hwan berubah dingin kepada Eun-ha. Dengan tegas ia berkata jika selama ini hanya menganggapnya sebagai penyewa. Hal itu dikarenakan Ji-hwan tak mau jika Eun-ha terlibat dalam situasi yang berbahaya seperti tadi. Mendapat perlakuan kasar dari pria yang ia khawatirkan, Eun-ha sedikit kecewa. 새벽에 멀쩡하게 개밥주고 나간 사람이 Tak hanya Eun-ha, Jae-soo dan teman-temannya pun kesal dengan sikap Ji-hwan yang seakan tak menganggap mereka ada. Pasalnya, pria itu tidak melibatkan mereka dalam rencana kemarin. Sehingga saat sarapan, mereka mengacukan Ji-hwan dan setiap makanan yang hendak diambil oleh Ji-hwan dipindahkan ke penghuni rumah yang lain. Begitu pula ketika Eun-ha hendak mengajak mereka ke toko buku, Jae-soo akan mentraktir mereka semua kecuali Ji-hwan dan Ilyong. 네. 5명 탕수육 쏠게. Pernyataan Taek dinilai lebih meyakinkan, sehingga Hyunwoo akan segera memproses penangkapan Gang-gil. Sebab mereka masih belum menemukan Yong-hee yang berhasil kabur bersama tas berisi uang untuk transaksi narkoboy. Taek sendiri dirawat di rumah sakit dan setelah sekian lama, akhirnya ia dipertemukan dengan sang adik. Melihat momen tersebut, hati Ji-hwan ikut terenyuh. Di lain sisi, Eun-ha ingin menunjukkan kapsul waktu yang telah ia dapatkan kembali pada Hyunwoo. Namun, ia sebenarnya takut membuat hati orang lain tak nyaman apabila menanyakan hal yang berkaitan dengan masa lalu. 과거를 묻는 게 불편할까요? Saat merenung di taman, Ji-hwan mendapati Eun-ha pulang dengan membawa kapsul waktu. Wanita itu bahkan berkata jika dirinya telah bertemu dengan orang yang ia cari. Ia pun berharap agar mulai saat ini mereka tidak berjumpa lagi. 고마웠어요, 서지한 씨. Hyunwoo mengaku bahwa dirinya bukan orang yang Eun-ha cari. Ia ingin memberitahu sejak awal namun takut membuat wanita itu kecewa. Meski mereka tak pernah bertemu dalam waktu yang cukup lama, alasan Eun-ha tetap mencari teman masa kecilnya adalah karena rasa bersalah yang terus menghantui. Temannya tersebut diketahui diculik oleh seorang pria karena kesalahannya. Hyunwoo sendiri sebenarnya sudah mengetahui siapakah pria yang sangat ingin ditemui oleh Eun-ha. 그 사람도 은하 씨 잘못이 아니라고 생각할 거예요. Di lain sisi, Eun-ha memutuskan untuk pindah dari rumah Ji-hwan. Ia pun tak akan menemui teman masa kecilnya karena seperti ucapan Ji-hwan, sebagian orang tak ingin berurusan lagi dengan masa lalunya. Namun, sebelum angkat kaki dari sana, Eun-ha menepati janjinya untuk pergi ke toko buku bersama Jae-soo dan teman-temannya. Seperti kemarin, mereka masih saja mengabaikan Ji-hwan dan Ilyong. 점심 먹고 들어올까 그런 줄 알고 다 결제 안 한 거니까 따로.
Saat menemukan buku tentang burung penguin, Eunha seketika teringat momen saat Ji-hwan menghangatkan tubuhnya di ruangan pendingin. Namun, ia berusaha mengusirnya dari lamunan dan meletakkan buku tersebut di tempat semula. Eunha akan tetap pada komitmen untuk meninggalkan Ji-hwan sebelum terlibat terlalu dalam. Jae-soo mulai menerima kehadiran Eunha di antara mereka. Pasalnya, wanita itu pasang badan ketika sekumpulan anak SMA menghinanya yang sedang melihat-lihat buku SD. Bahkan, Jae-soo menyebut Eunha sebagai wanita pemberani. Hubungan antara Eunha dan Jae-soo semakin dekat. Eunha mampu membuat Jae-soo dan teman-temannya giat belajar bahkan tanpa kehadirannya. Terlebih, Eunha membawakan banyak makanan agar mereka lebih bersemangat. Semua itu Eunha lakukan sebagai bentuk balas budi sekaligus hadiah terakhir sebelum kepindahannya. 마지막으로 뭐라도 쓰고 싶어서. Sikap Ji-hwan sangat membingungkan bagi Eunha, sebab pria itu tak ingin dipedulikan oleh orang lain. Namun, ia sendiri justru terlampau peduli pada sesama. Sehingga Eunha menolak segala bantuan dari Ji-hwan meskipun ia belum mendapatkan tempat tinggal. 남들 일에는 관심이 많으시네요. Meskipun kontrak kerjasama telah dibatalkan, Yena tetap memiliki cara agar Ji-hwan menginginkannya. Ia membuat produk Rusa House terjual habis di pasaran hanya dengan satu unggahan di media sosial. Bahkan hal tersebut menjadi topik teratas di internet. Namun Ji-hwan sama sekali tak tertarik untuk memperkerjakan Yena lagi. 좀 범해서 죄송했습니다. 정식으로 사과드립니다. Di lain sisi, Jae-soo dan teman-temannya mengatur rencana agar Eunha tak pindah dari rumah Ji-hwan. Mereka akan mempertemukan wanita itu dengan seorang pria pada acara kencan buta. Mereka sengaja melakukannya agar membuat Ji-hwan merasa cemburu. Menurut mereka, sikap Ji-hwan kepada Eunha tempo hari sangatlah kasar. Sesuai dugaan, Ji-hwan terpancing untuk memantau kencan buta yang kebetulan dilakukan di kafe lantai dasar kantornya. Eunha terlihat tampak ceria yang membuat Ji-hwan sangat geram. Usahanya agar tidak ketahuan pun gagal karena Yena tiba-tiba datang. 서지환 씨, Upaya Jae-soo dan teman-temannya menahan Eunha agar tak pindah dan mendamaikannya dengan Ji-hwan juga gagal. Keduanya justru berdebat seperti sepasang suami istri yang sedang bertengkar. Tanpa Eunha sadari, Ji-hwan sebenarnya menyesal telah melontarkan kata-kata kasar padanya. Kembali pada Eunha yang masih berusaha untuk mencari tempat tinggal dengan harga murah. Sementara Ji-hwan membantunya untuk mendapatkan rumah yang ideal. Yang mana rumah itu harus memiliki keamanan yang bagus dan faktor pendukung lainnya. Mengingat tak ada yang cocok, Il-yong menganggap bahwa sebenarnya Ji-hwan tak ingin mengusir Eunha. Tak mau membenarkan opini tersebut, Ji-hwan segera menandatangani kontrak dengan pemilik unit. Di tengah perjalanan mencari rumah, Eunha dikejar oleh 3 anak SMA yang pernah mengolok Jae-soo tempo hari. Hingga sebuah insiden terjadi yang mengakibatkan mereka dibawa ke kantor polisi. Sebab saat itu, Eunha tak sengaja membuat salah seorang di antara mereka mimisan. Di waktu yang bersamaan, ponselnya yang sedang aktif dalam panggilan ditemukan oleh orang sekitar. Ternyata orang yang tengah menelpon adalah Ji-hwan. Begitu mendapat informasi keberadaan ponsel itu, Ji-hwan segera ke lokasi. Sayangnya, Hyunwoo telah mencuri start dan berhasil meloloskan Eunha. Ji-hwan tak ingat jika ia masih membawa ponsel Eunha. Sehingga saat Hyunwoo membantu mencarikan dengan menelpon nomor yang terpasang, ponsel itu pun berbunyi. Ji-hwan lantas meletakkan ponsel tersebut, kemudian pergi dari persembunyiannya. 제거 맞아요. 아니 근데 이게 왜 여기 들어있지? Hyunwoo rupanya baru mengetahui jika Eunha selama ini tinggal di rumah Ji-hwan saat hendak mengantarkannya pulang. Namun, kini wanita tersebut akan pindah dari sana. Ia pun merasa tak enak karena baru kali ini memberitahu Hyunwoo kebenarannya. 저 이제 그 집 안 살아요. 네? Sementara itu, Ji-hwan tak memiliki nyali untuk memberikan kontrak perjanjian dengan pemilik unit apartemen pada Eunha. Padahal, ia telah menunggu kepulangan Eunha dengan sabar. Tanpa Ji-hwan ketahui, Eunha berencana menandatangani kontrak sewa esok harinya. Ia memberitahu pria tersebut karena ingin menyelesaikan masalah sebelum benar-benar pergi. Terutama mengenai Ji-hwan yang tak mengungkit apapun setelah menemukan ponselnya tadi siang. Belum siap berpisah dengan Eunha, Ji-hwan mendatangi sudut rumah yang menjadi saksi kenangan indah mereka. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari mencari Eunha. Sebelum mencapai pagar, ia dicegat oleh Jae-soo yang sebelumnya memergoki Eunha dan Hyunwoo berduaan di sebuah taman. Sayangnya, Eunha tak mau mengangkat telepon Ji-hwan. Saat ia menemukan keberadaan Eunha, ternyata Hyunwoo sedang menyatakan perasaannya pada wanita itu. 씨가 어디 계세요? 좋아해요. Bunga dari Ji-hwan terlihat sangat cantik, seperti senyum Eunha yang terus mengembang ketika membayangkan momen semalam. Baik ia maupun Ji-hwan sibuk memilih baju dan merias diri untuk memberikan kesan terbaik saat bertemu. Penampilan Eunha yang berbeda dari biasanya mendapat pujian dari Jae-soo dan teman-temannya. Tak hanya itu saja, keduanya tak berhenti mengekspresikan perasaan saat berada di meja makan. Bahkan Hongki yang mendapat giliran untuk memimpin doa tak dapat berkonsentrasi. Di
Dilanda kasmaran membuat Ji-hwan membayangkan hal indah yang dapat dilakukan bersama Eun-ha. Namun lamunan itu dihentikan oleh suara Il-yong yang begitu mengejutkan. Ji-hwan menyadari ada yang tak beres dari pria itu. Terlebih pagi ini Il-yong tak ikut makan bersama. Tanpa Ji-hwan ketahui, pria tersebut sedang memikirkan Miho yang kemungkinan besar sedang mengandung. Il-yong sebenarnya tak tahu apa yang harus ia perbuat kepada Miho, sehingga ia berkonsultasi dengan Ji-hwan yang menyuruhnya untuk jujur, sebagaimana nasihatnya selama ini. 그럼 가서 잘못한 거 사과하고 마음부터 돌려. Sementara itu, ketika seorang anak kecil berada di salon Miho, secara kebetulan Hongki datang untuk menata rambut. Miho memuji kepiawaiannya dalam menangani anak kecil. Sebab pada dasarnya, Hongki dan anak buah Ji-hwan yang lain memang menyukai anak-anak. Kecuali Il-yong yang sejak dulu tak ingin berkeluarga atau menjalin hubungan yang rumit. Sehingga begitu Il-yong mengajak berkencan, Miho selalu menolaknya. Meski lamarannya sebagai konten kreator beberapa kali ditolak, Eun-ha tak menyerah. Ia akan membuat salurannya sendiri dan mengunggah video-video seperti saat masih menjadi pegawai di Makaron Soft. Sore ini pun ia berbelanja kostum lucu dan mainan anak-anak. Merasa kesulitan membawa barang yang telah ia beli, tanpa disangka Ji-hwan datang untuk membantu. Mereka akhirnya menyusuri mall dan bersenang-senang bersama. Secara mengejutkan, listrik di sana mati dan semua anak ketakutan. Ji-hwan berinisiatif menghibur mereka dengan melakukan trik bayangan tangan di dinding. Hal itu mengingatkan Eun-ha dengan teman masa kecilnya. Perlakuan teman tersebut terhadapnya begitu menginspirasi Eun-ha untuk menjadi konten kreator anak-anak. Ia rupanya ingin memberikan kenangan yang indah sebagaimana yang pernah didapatkan dari teman masa kecil kepada anak lain. Keesokan harinya, video perdana Eun-ha menjadi medan perang komentator antara Ji-hwan dan Hyunwoo. Ji-hwan kesal karena keduluan oleh pria tersebut, apalagi Eun-ha membalas komentar Hyunwoo terlebih dulu. Di tengah-tengah perang itu, Yong-hee juga turut berkomentar dengan menyamar sebagai anak kecil. Ia bersiap untuk membalas dendam kepada Ji-hwan dengan memanfaatkan Eun-ha. Di lain sisi, Yena yang sedang syuting iklan di kantor Rusa House mengajak Ji-hwan beserta para pegawai untuk makan malam. Sebenarnya, ajakan itu telah Ji-hwan tolak, namun Manho dan teman-temannya begitu antusias, sehingga mau tak mau ia harus turut serta. Saat posisi pelayan yang menanyakan pesanan terlalu dekat dengan wajah Eun-ha, Ji-hwan segera menarik kursi wanita itu. 연락할 때 있잖아요. Alih-alih membiarkan pelayan menanyakan pesanan pada mereka satu persatu, ia justru meminta Manho untuk mencatat menu yang bisa dihidangkan. Kesal dengan perhatian yang diberikan oleh Ji-hwan, Yena meremehkan Eun-ha yang membuka saluran baru. Pasalnya, jumlah pemirsa yang didapatkan masih sedikit, dan beruntungnya Ji-hwan segera pasang badan untuk membela Eun-ha. Saat di toilet pun, secara tak langsung, Yena meminta Eun-ha untuk menjauhi Ji-hwan, sebab baginya pria itu adalah penyelamat hidup dan ia ingin bersamanya. Namun Eun-ha tak bisa melakukan hal itu, mengingat ia sangat mencintai Ji-hwan. Meski merasa patah hati, Yena mengabaikan perhatian Hongki. Padahal pria tersebut satu-satunya orang yang peduli dan mengetahui kerja kerasnya. Bahkan Hongki lah yang menyadari jika tumit Yena tergores akibat pemakaian sepatu hak tinggi. Sementara mereka asyik makan malam dengan Yena, Il-yong tidak kelihatan batang hidungnya. Ia rupanya mengurung diri di ruang kerja karena mengingat semua kenangan yang diukir bersama Miho. Ia menyesal telah mengatakan sesuatu yang membuat wanita itu kecewa. Yong tampak sangat frustasi akibat penolakan dari Miho, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke rumah wanita itu dalam kondisi mabuk dan membawakan beberapa barang sebagai perwujudan meminta maaf. Namun saking mabuknya, ia malah jatuh ke pelukan Miho. Yang menyesal telah bertingkah aneh ketika ia mabuk semalam dan berakhir kabur keesokan harinya dari rumah Miho. Terlebih, ia bersikap demikian di depan orang tua Miho. Sang ayah yang tak tega menyuruh Miho membawa Il-yong ke kamar, dan di sanalah Il-yong berkata bahwa ia ingin berada di sisi Miho dan tak mau wanita itu mengalami kesulitan. Miho mengusir Il-yong yang datang ke rumah tanpa sepengetahuannya. Apalagi orang tua Miho menunjukkan foto masa kecilnya pada pria itu karena menganggapnya sebagai calon menantu. Padahal keduanya tak pernah memiliki hubungan yang spesial. Pengusiran itu tidak membuat Il-yong kapok. Ia justru akan datang lebih sering. Bahkan ia meninggalkan mobilnya di rumah wanita itu sebagai hadiah untuk ibu Miho. Atas perintah Ji-hwan, Dong-hee akan menjadi supir untuk mengantar Eun-ha melakukan kegiatannya di hari ini. Sebelum pergi ke tempat yang dituju, ia mengajak pria itu untuk mampir ke toko roti. Secara kebetulan, mereka berjumpa dengan Hyunwoo yang juga akan membeli roti di tempat yang sama. Tanpa Eun-ha sangka, kedua pria itu memang sudah saling mengenal. Dong-hee yang merasa tak nyaman berada di toko roti itu, lantas meminta izin pergi ke toilet. Sekembalinya Dong-hee, seorang pria tiba-tiba menghampirinya. Pria itu menganggapnya sebagai penyebab kematian sang adik. 네가 무슨 낯짝으로 여길 와? 네가 감히 여기 어디로 가, 이 새끼야? Dong-hee kembali teringat dengan teman sekolahnya yang menjadi korban kecelakaan. Kenangan indah bersama gadis itu membuatnya meratapi keadaan. Situasi tersebut membuat Dong-hee kian panik hingga melarikan diri. Dari Hyunwoo, Eun-ha baru mengetahui jika pria itu memiliki trauma dengan lingkungan tempat tinggalnya dulu. Beruntungnya, Dong-hee kembali ke rumah setelah kabur dari kejaran pria tadi. Eun-ha dan Hyunwoo yang mencarinya ke berbagai tempat akhirnya bisa bernapas lega.
Kepergok sedang mengantarkan Eunha. Pria itu diajak masuk oleh Jae-soo yang baru saja pulang seusai memberi makanan pada kucing. Persepsi Hyunwoo terhadap para anak buah Ji-hwan sedikit berubah. Pasalnya ia melihat dengan mata kepala sendiri jika mereka begitu akrab. Terlebih mereka sangat perhatian dengan Dong-hee yang merupakan anggota termuda. Mengetahui jika Hyunwoo seorang jaksa, Jae-soo dan teman-temannya yang dari tadi bersikap kasar akhirnya meminta maaf. Di waktu yang bersamaan, Ji-hwan keluar dari kamar dan mengusir Hyunwoo secara halus. Pria itu mengingatkannya bahwa ia belum menyerah dan akan merebut Eunha suatu hari nanti. Keesokan harinya ketika sedang bekerja paruh waktu, Eunha dihampiri oleh Yong-hee yang memberikan balon kucing berwarna hitam. Dengan sigap, Ji-hwan yang secara kebetulan datang meraih tangan pria itu dengan tatapan yang penuh emosi. Di depan Eunha, Ji-hwan menahan diri untuk tidak memukul Yong-hee. Ia lantas menyuruh Eunha untuk masuk ke kafe lebih dulu agar tidak mendengar pembicaraan mereka. Yong-hee secara tak langsung mengancam Ji-hwan agar lebih berhati-hati karena Taepyeong kini telah bebas. Orang yang memberi komentar pada video pementasan Eunha dan teman-temannya di panti bukanlah Yong-hee, melainkan kakak Sung-hee, teman sekolah Dong-hee yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Pria itu hendak membalas dendam atas kematian adiknya. Demi melindungi Dong-hee, Ji-hwan rela melakukan apapun agar kakak Sung-hee mau memberinya maaf, kecuali dengan memecatnya. Sebab bekerja di Rusa House merupakan kesempatan kedua bagi Dong-hee. Sebagai jaksa yang menangani kasus itu, Hyunwoo hadir sebagai penengah bersama Ibu Sung-hee. Kecerobohan Dong-hee saat menyetir sepeda motor memang patut disalahkan. Namun pria tersebut telah menerima hukuman yang berat dan bahkan hingga kini ia merasakan penyesalan mendalam terhadap Sung-hee. Bersimpati atas nasib Dong-hee, Ibu Sung-hee pun akhirnya mengikhlaskan kepergian sang anak dan meminta pria itu untuk tak lagi menyalahkan diri sendiri. Hyunwoo bersyukur karena Dong-hee bersama orang yang murah hati dan bisa memahami sekaligus membimbingnya. Ia meminta maaf atas kesalahpahaman di masa lalu karena menganggap Ji-hwan dan teman-temannya adalah orang yang berbahaya. Bahkan dulu Hyunwoo sempat menentang keputusan Dong-hee untuk menjadi bagian dari Rusa House. Hubungan antara Hyunwoo dan Ji-hwan mulai akur. Kedua pria itu akan bekerja sama dalam melindungi Eunha dari perbuatan jahat Yong-hee dan teman-temannya. Mereka juga akan menupas tuntas kasus narkoboy yang melibatkan geng kucing. 은하 씨를 주시하고 있다는 거 알고 있죠? Sementara itu, Eunha menepati janjinya untuk membantu meringankan beban Ji-hwan setelah kejadian yang menimpa Dong-hee barusan. Ia mengajak pria itu ke tempat yang tinggi dan berteriak sekencang-kencangnya. Ia berharap semua hal yang menyesakkan dada akan segera sirna. Ketulusan Ji-hwan dalam membantu Dong-hee dan orang terdekatnya membuat Eunha semakin mencintainya. Sementara itu, Miho melakukan pemeriksaan kehamilan di rumah sakit untuk pertama kalinya. Ketika diperdengarkan detak jantung jabang bayi, ia tampak heran sekaligus bingung apa yang harus ia perbuat nantinya. Sepulang dari rumah sakit, Miho menanyakan pendapatnya kepada Eunha mengenai ibu tunggal. Dan jika hal itu benar terjadi pada Miho, Eunha akan sukarela membantu untuk membesarkan anak Miho. 남편이 없을 수도 있는데 너가 있잖아. Ketika sedang membuka media sosial, Hongki tak sengaja menemukan foto Yena yang diambil secara diam-diam oleh orang sekitar. Tanpa berpikir panjang, ia segera mendatangi lokasi wanita tersebut dan melindunginya dari kamera paparazzi. Padahal orang yang Yena harapkan datang adalah Ji-hwan. Sayangnya, sejak awal Ji-hwan justru sudah menyukai Eunha. Tanpa Yena tahu, Ji-hwan dan Eunha sebenarnya telah terikat jauh sebelum Yena mengenal pria itu. Meskipun Ji-hwan menyembunyikan hal tersebut, Eunha lama-kelamaan menyadarinya, sebab perilaku Ji-hwan kepadanya selalu mengingatkan dirinya dengan teman semasa kecil. Meskipun ia menolak anggapan itu, mengingat nama mereka tidaklah sama, Eunha pun tetap menanyakannya kepada Hyunwoo. Tanpa ia duga, Yong-hee juga telah mengetahui faktanya. Hyunwoo sendiri memutuskan untuk tetap menyelidiki kasus geng narkoboy kucing. Dibantu Tuan Yang dan teman-temannya dalam menginvestigasi, mereka lalu menemukan adanya transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh Taepyeong. Pria itu menjadikan perusahaan minuman keras sebagai kedok selama 8 tahun belakangan. Dalam hal ini, Gang Gilah yang ditunjuk sebagai pengelola. 이 세탁 과정에서 가장 중요한 건 Setelah bertahun-tahun, pada akhirnya Ji-hwan reuni dengan Taepyeong. Ia diminta untuk bergabung ke dalam geng Bulldog, yakni nama geng mereka dulu, yang akan kembali didirikan oleh sang ayah. Namun Ji-hwan menolak tawaran tersebut, mengingat jalan yang mereka tempuh kini berlawanan. Namun Taepyeong beranggapan bahwa sekali menjadi penjahat, tak akan bisa merubah segalanya. Terlebih, darah kriminal telah mengalir ke dalam diri Ji-hwan. 너한텐 내 피가 흐른다. 당신과 다른 길을 선택했죠. Selamanya Ji-hwan tak dapat hidup seperti manusia normal lainnya. Mustahil baginya untuk menjalin asmara dengan seorang wanita. Secara tak langsung, perkataan itu bak sebuah ancaman baginya maupun bagi Eunha, wanita yang dianggap membuat Ji-hwan berubah. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Ji-hwan menutup rapat identitasnya kepada Eunha. Ia ingin wanita tersebut tetap mengingatnya sebagai pria yang baik, bukan sebagai gangster yang siap membawanya dalam bahaya. 아버지 밑에서 나쁜 일을 하는 사람이 아니라
Di lain sisi, terdapat panggilan masuk dari Miho di saat Il-yong hendak mengantar Ji-hwan pulang. Ji-hwan memintanya untuk menemui Miho sementara ia akan pulang sendirian. Setelah meninggalkan mobil di tengah kemacetan dan berlari sekencang mungkin, Il-yong pada akhirnya tiba di salon Miho. Ketika Miho tersandung dan hampir terjatuh, ia memeganginya dengan erat karena takut terjadi apa-apa dengan janin yang dikandung. Tanpa Miho sangka, ternyata Il-yong sudah mengetahui jika dirinya sedang hamil sejak pulang dari tamasya beberapa waktu yang lalu. Miho bersikeras untuk membesarkan bayinya sendiri, namun Il-yong tetap ingin bertanggung jawab. Seperti perkataan Hongki, Il-yong memang tak pernah berkeinginan untuk berkeluarga, namun kini ia telah memutuskan untuk melakukannya karena sangat mencintai Miho, sehingga Miho tak perlu menanggung beban sendirian. 다 털어놓게 된다고. Il-yong begitu bahagia mendengar keputusan Miho untuk melahirkan sang bayi. Ketika ditunjukkan hasil USG, ia dengan cepat mendeskripsikan fisik calon bayi yang dikandung oleh Miho. Padahal Miho tak bisa melihatnya dengan jelas mengingat gambarnya terlalu buram. Rupanya, asumsi Yongki dan teman-temannya mengenai Il-yong yang tidak menyukai anak-anak akhirnya terbantahkan. Pria itu memang pandai menyembunyikan sesuatu sehingga orang lain akan bebas beropini sesuka hati. Luka akibat tumbuh tanpa orang tualah yang menyebabkan Il-yong merasa demikian. Oleh sebab itu, ia akan berusaha menjadi ayah yang baik untuk anak mereka. Tanpa keduanya sadari, ayah Miho sedari tadi menguping pembicaraan itu. Keduanya pun gelagapan saat beliau meminta penjelasan. 이게 무슨 소리야? 아버님. Usai memberitahu Eunha jika Ji-hwan adalah teman masa kecilnya, Hyunwoo diliputi kegelisahan. Ia tak tahu apa yang harus diperbuat, tetap bertahan atau menyerah untuk mengejar orang yang ia cintai. Sebab meski pikirannya bisa menyembunyikan perasaan, namun hatinya menolak untuk melakukannya. Ji-eun menyarankan agar Hyunwoo mengikuti kata hati. Namun apabila terasa menyakitkan, lebih baik ia mengalihkan perhatian dengan bertemu orang yang baru. 그건 검사님 선택이죠. Sementara itu, Eunha pun merasa gelisah semenjak mengetahui fakta yang dibeberkan oleh Hyunwoo. Ia berusaha menelpon Ji-hwan namun tak kunjung mendapatkan jawaban, mengingat ponselnya tertinggal di mobil yang dibawa oleh Il-yong. Mengetahui jika Ji-hwan belum sampai di rumah, Eunha mencarinya ke semua tempat yang mungkin dikunjungi. Di setiap langkah, kenangan yang mereka ukir selalu berputar-putar di kepalanya. Pencarian yang Eunha lakukan terhenti manakala Ji-hwan muncul di hadapannya. Ia tak kuasa memendung air mata karena selama ini tidak mengenali Ji-hwan. Padahal banyak hal yang menjadi petunjuk jika pria itu adalah teman masa kecilnya. Mendengar hal itu, Ji-hwan langsung memeluk Eunha. Keduanya pun melebur dalam kesedihan dan kerinduan dalam hangatnya pelukan. Kebenaran mengenai teman masa kecil Eunha akhirnya terungkap. Tanpa diduga, pria yang selama ini ia cari ternyata selalu berada di sampingnya. Yang mana itu adalah sebuah keajaiban yang patut disyukuri. Ji-hwan sebenarnya tak ingin memberitahu Eunha, mengingat ia telah mengubur masa lalunya. Namun takdir berkata lain, karena keduanya justru dipertemukan kembali di tempat yang sama, yang mana mereka menghabiskan waktu di masa kecil. 애가 많이 찾아다닌 거 모르지. Pagi ini, setelah melihat Ji-hwan keluar dari kamar Eunha, Jae-soo dan teman-temannya kembali dikejutkan dengan kabar yang tidak terduga. Dengan mengumpulkan niat yang besar, Il-yong mengumumkan rencana pernikahannya dengan Miho. Ia akan bertanggung jawab karena telah menghamili wanita itu. Dalam hal tersebut, Eunha adalah orang yang paling terkejut, sebab ia tak menyangka jika sahabatnya ternyata memiliki kedekatan dengan Il-yong. 그러면은 그때 너 소감 좋다고 한 것도 입덧이었어? Sayangnya keputusan Il-yong untuk menikahi Miho mendapat tentangan dari ayah Miho. Mengetahui hal itu, Ji-hwan segera mengerahkan Jae-soo dan teman-temannya untuk mempersiapkan beberapa barang yang akan dibawa ke rumah Miho bersama Il-yong. Di lain sisi, Eunha telah mendahului untuk berusaha meyakinkan ayah Miho jika Il-yong adalah pria yang baik dan pintar. Namun, ucapannya tak cukup untuk membuat ayah Miho luluh. 누가 주서방이야? Kedatangan Ji-hwan membawa angin segar bagi permasalahan itu. Sebagai wali, ia memohon kepada ayah Miho untuk menyetujui pernikahan mereka. Merasa bahwa Ji-hwan dapat diandalkan, ibu Miho mempercayai setiap perkataannya. Terlebih, Il-yong juga berjanji tak akan pernah membuat Miho dan bayinya menderita. Ia juga memberikan mobilnya untuk memudahkan wanita itu pergi kemana-mana. 태어날 아이한테 부끄럽지 않은 아빠가 되겠습니다. Suasana menjadi semakin cair ketika mereka makan bersama. Namun di tengah perjamuan tersebut, Ji-hwan mabuk setelah menenggak segelas soju. Eunha segera mengantarnya pulang sebelum pria itu bertingkah aneh seperti yang sudah-sudah. Menyadari jika sahabatnya akan menikah, ia pun sedikit iri. Namun Ji-hwan tidak memahami kode-kode yang Eunha berikan saat membicarakan mengenai pernikahan. Pasalnya, hal itu belum terpikirkan oleh Ji-hwan. Padahal, sebagai seorang wanita, Eunha juga ingin menikah dengan orang yang ia cintai.
Keesokan harinya, tanpa diduga, jumlah pengikut saluran Eunha naik pesat. Awalnya ia sangat senang, namun mengingat obrolan dengan Ji-hwan semalam membuat suasana hatinya berubah. Ia masih ngambek karena pria itu tak peka terhadap ajakannya untuk menikah. Tanpa perlu dijelaskan, Ji-hwan langsung paham jika Eunha sedang marah. Meskipun demikian, ia masih meraba-raba di manakah letak kesalahannya. Namun ada masalah yang jauh lebih serius yang harus segera Ji-hwan tangani. Ia meminta diantarkan ke kantor kejaksaan untuk bertemu dengan Hyunwoo. Ji-hwan melaporkan jika Taepyeong telah mengumpulkan mantan anggota geng Bulldog dan membeli bisnis mereka dengan harga yang tidak sewajarnya. Demi mengungkap kejahatan Taepyeong yang tersembunyi, Hyunwoo bahkan berencana membuat Gang-gil menjadi pengkhianat geng. Sebab pria tersebutlah yang memegang semua dokumen penting. Dalam hal ini, Ji-hwan sendiri yang akan menghubungi Gang-gil. 자료가 충분치 않다 보니까 내부에서의 도움이 좀 필요할 것 같습니다. Sementara itu, Miho baru mengetahui jika jumlah tabungan Il-yong melampaui ekspektasinya. Padahal sebelumnya, ia mengajak pria tersebut untuk berhemat, mengingat kebutuhan anak di masa depan yang sangat banyak. Miho pun melarang Il-yong memesan makanan yang harganya dianggap mahal. Namun ternyata, harga itu tak ada 1% dari jumlah kekayaan Il-yong. Hal tersebut membuat Il-yong menjadi pria yang sangat bisa diandalkan. Dengan perencanaan keuangan yang matang, Miho yakin kehidupannya akan terjamin. Di lain sisi, atas saran Il-yong, Ji-hwan membelikan hadiah dan membujuk Eunha yang sedang merajuk. Tanpa Ji-hwan ketahui, wanita itu juga hendak memberi kejutan dengan bersembunyi di kamarnya. Namun Eunha keluar dari persembunyian di waktu yang kurang tepat, yang mana ternyata Ji-hwan sedang membuka pakaiannya. Alhasil, ia harus menunggu Ji-hwan mengenakan pakaian kembali sebelum bertukar kado. Eunha memberikan kue yang ia buat bersama Dong-hee tadi pagi, sementara Ji-hwan kelupaan membawa hadiah utama yang telah ia persiapkan, yang mana benda tersebut masih berada di ruang kerjanya. Sehingga ia hanya memberikan buket bunga matahari, yakni bunga yang sangat disukai oleh Eunha. Tanpa disangka, keesokan harinya Taepyeong dan teman-temannya menerobos ke kantor Rusa House untuk menyabotase rapat. Mengetahui hal itu, Ji-hwan segera beranjak dan mengusir mereka. Terungkap bahwa 2 orang pegawai yang merupakan mantan geng Bulldog ternyata menjadi pengkhianat. Mereka terpaksa melakukan itu karena takut kehilangan nyawa. Ketakutan itu tak hanya dirasakan oleh keduanya. Pegawai lain yang masih ingin nyawanya selamat pun memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Sehingga keadaan ini membuat Ji-hwan sedikit frustasi. Menganggap rencana mereka belum 100% berhasil, Yong-hee memprovokasi Taepyeong untuk menculik Eunha. Sebab dengan cara itu, Ji-hwan bisa lebih mudah untuk dihancurkan. Namun Taepyeong menolaknya, yang mana membuat Yong-hee semakin geram. Kabar mengenai Taepyeong dan teman-temannya yang menerobos masuk ke kantor Ji-hwan sampai juga ke telinga Hyunwoo. Orang pertama yang ia khawatirkan adalah Eunha, mengingat wanita itu bisa saja dijadikan sasaran empuk. Saat itu, Hyunwoo menemani Eunha saat sedang mengadakan acara bersama anak-anak di taman. Namun ia kecolongan karena Yong-hee dan teman-temannya telah menyergap Eunha ketika sedang membuang sampah. Beruntungnya Hyunwoo datang di waktu yang tepat. Ia mengorbankan dirinya untuk melindungi Eunha hingga kepalanya terkena hantaman batu. Ji-hwan tak dapat berpikir dengan jernih begitu mengetahui jika Hyunwoo terluka. Ia melampiaskan amarah kepada sang pelaku yang tak lain adalah Yong-hee hingga pria itu babak belur. Polisi mengira Ji-hwan sebagai tersangka, namun Eunha memberikan kesaksian bahwa pria itu hanyalah membantu. Kendati demikian, polisi menemukan fakta bahwa Ji-hwan dan Yong-hee tak asing di dunia kriminal, sehingga polisi tetap melakukan interogasi kepada mereka. Beruntungnya, Hyunwoo segera sadar setelah mendapatkan pertolongan medis. Dokter juga meyakinkan Eunha jika kondisinya tidak begitu parah. Meski harus dirawat inap, Hyunwoo bersikeras meninggalkan rumah sakit demi menyelesaikan masalah ini. 충격으로 잠깐 정신을 잃었던 건데 다행히 상처가 심하진 않대요. Setelah memberikan kesaksian disertai bukti, Hyunwoo meminta polisi untuk menahan Yong-hee dan membebaskan Ji-hwan. Akan tetapi, Hyunwoo tak kuasa menahan emosi kepada Ji-hwan yang menjadi penyebab dari insiden ini. Eunha tentunya tak akan diculik apabila tidak terlibat dengan Ji-hwan yang terus saja berurusan dengan para gangster. Hyunwoo menyesali keputusannya untuk mempercayai pria itu dapat melindungi Eunha dengan baik. 너 때문에 은하 씨가 납치될 뻔했어. 죽을 수도 있었다고. Tanpa diduga, Taepyeong datang ke kantor polisi. Di waktu yang bersamaan, Eunha pun menghampiri Ji-hwan. Guna melindungi wanita itu dari Taepyeong, Ji-hwan bersikap dingin dan berusaha menghindar. Eunha yang tak tahu apa-apa hanya bereaksi bingung sekaligus kecewa. Keesokan harinya, Ji-hwan tak muncul di meja makan yang membuat situasi menjadi canggung dan suram. Sebab semua orang tak berselera makan akibat permasalahan yang terjadi di perusahaan. Sampai keadaannya membaik, Il-yong menyarankan agar Eunha menginap sementara di rumah Miho. Demi kebaikan bersama, Eunha pun menyetujui ide tersebut. Tak hanya Eunha yang diliputi kegalauan, Ji-hwan pun murung seharian. Bayang-bayang masa lalu benar-benar menghantuinya. Sebagai orang yang pernah melakukan kesalahan dan telah memulai awal yang baru berkat Ji-hwan, Jae-soo percaya bahwa pria itu bisa mengatasi persoalan ini.
Terlebih Ji-hwan memiliki orang-orang yang setia dan siap membantu termasuk dirinya. 남들처럼 평범하게 사는 게 뭐가 잘못된 겁니까, 형님? Eunha pun tak akan meninggalkan Ji-hwan dalam kondisi seperti ini. Padahal sebagai sahabat yang peduli, Miho telah memintanya untuk putus dari Ji-hwan. Eunha akan bertahan walaupun terdapat banyak halangan. Di lain sisi, Ji-hwan berupaya melancarkan rencananya untuk membujuk Ganggil. Namun pria itu enggan memberikan dokumen penting terkait pencucian uang yang ditemukan oleh Taepyeong kepadanya. Namun Ji-hwan yakin kelak Ganggil akan berubah pikiran. Tanpa keduanya sadari, seseorang tengah mengawasi pertemuan mereka. Belum ada 1 hari pindah rumah, Ji-hwan telah merindukan kehadiran Eunha, sehingga ia memasuki kamar wanita itu untuk mengobati rasa rindu terhadapnya. Jae-soo dan teman-temannya pun merasakan hal yang sama. Akan tetapi, mereka harus menahan diri untuk sementara waktu, mengingat Eunha hampir diculik karena dekat dengan mantan napi seperti mereka. 남자랑 티가 딱 안 나던데. 형수님 없으니까 집이. Mereka tak tahu apabila Eunha memiliki sifat keras kepala. Ia bahkan nekat menemui Hongki untuk membantu mengembalikan popularitas perusahaan Rusa House dengan membuat video kolaborasi bersama Yena. Terlebih, semenjak serangan yang dilakukan oleh Taepyeong, banyak karyawan yang mengundurkan diri dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat akan perusahaan itu. Menyetujui ide tersebut, Hongki diam-diam membawa mereka ke rumah Ji-hwan, di mana studio Eunha juga berada di sana. Perbuatan Hongki memasukkan Eunha dan Yena ke rumah diketahui oleh Ji-hwan. Tanpa bereaksi apapun, ia justru menyuruh Dong-hee untuk mengantar Eunha pulang. Namun Ji-hwan berubah pikiran dan akan mengantarkannya sendiri. Sikapnya yang dingin membuat Eunha marah sebab gadis itu hanya ingin berada di sampingnya. Saat di dalam mobil, Ji-hwan memberikan hadiah yang waktu itu tertinggal di kantor. Hadiah itu tak lain sebuah kalung yang indah dan berkilau. Ia juga meminta gadis tersebut untuk menunggu hingga semua permasalahan usai. 다시는 그런 일 없을 거야, 약속할게. Sesuai perkiraan, video yang dibuat oleh Eunha dan Yena menjadi viral. Tak hanya anak kecil, para aktor pun mengikuti tren dalam video tersebut. Ji-hwan sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh Eunha. Selain memberikan dampak baik bagi perusahaan, setidaknya hal itu mengurangi beban yang ia pikul di pundaknya. Tanpa berpikir panjang, Hyun-woo segera menemui Yong-hee untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia bersimpati karena pria itu hanya dijadikan boneka dan tempat untuk melimpahkan segala kesalahan. Pasalnya selama ini, orang yang dipercaya oleh Taepyeong bukanlah Yong-hee, melainkan Ganggil. 바지 사장이 다 뒤집었을 수도 있다고. Usai membayar denda, Yong-hee pada akhirnya dibebaskan. Akan tetapi, ia diwajibkan untuk mengenakan gelang kaki elektronik selama 24 jam. Di waktu yang bersamaan, Jae-soo memenuhi undangan Taepyeong ke perusahaannya tanpa sepengetahuan yang lain. Ia memohon pada pria itu agar tidak mengusik kehidupan Ji-hwan yang telah berubah menjadi lebih baik. Bahkan Jae-soo rela mengorbankan nyawanya agar Taepyeong mengabulkan permohonan itu. Di lain sisi, seperti dugaan Ji-hwan, Ganggil akhirnya berubah pikiran. Ia memberitahu Ji-hwan di manakah letak dokumen penting yang tempo hari diminta, beserta kata sandi untuk membuka berangkasnya. Namun untuk melakukan aksinya, Ji-hwan tak ingin melibatkan Il-yong dan teman-temannya. Pasalnya ia tak ingin orang yang disayangi menjadi korban lagi. Kemungkinan Ji-hwan tak berhasil sangatlah besar, sehingga ia bersyukur ada Il-yong yang dapat dipercaya untuk menjamin kesejahteraan perusahaan beserta karyawan lain jika ia tak ada. Hal itu seolah seperti sebuah wasiat. Salah satu orang yang ia libatkan dalam aksi tersebut adalah Hyun-woo. Setibanya di lokasi yang ditunjukkan oleh Ganggil, Ji-hwan menghubungi Hyun-woo untuk membawa polisi ke tempat itu. Namun Hyun-woo menganggapnya gegabah karena memutuskan pergi ke sana sendirian tanpa berdiskusi dengannya terlebih dulu. 잠깐만요, 서준 씨. 그게 무슨 소리입니까? 지금 너무 무모해요. Tanpa Ji-hwan duga, Taepyeong telah mengetahui rencananya. Bahkan pria tua itu menjadikan Jae-soo sebagai sandera. Ia berupaya untuk menolong Jae-soo meskipun harus mendapatkan pukulan bertubi-tubi. Di waktu yang bersamaan, Yong-hee yang dipenuhi dendam datang menghabisi nyawa Taepyeong. Mengetahui hal itu, Ji-hwan bergerak untuk melindungi sang ayah, hingga pisau yang seharusnya mengenai Taepyeong menancap di ulu hatinya. Seketika ia tersungkur tak berdaya, dan orang yang terlintas di pikirannya adalah Eunha. Ia harus bertahan demi melihat gadis itu. Kalung pemberian Ji-hwan yang Eunha kenakan terlepas dengan sendirinya. Hal itu berkaitan dengan mitos adanya bahaya. Firasatnya pun buruk, terlebih saat itu Ji-hwan tak dapat dihubungi. Apa yang ia pikirkan menjadi kenyataan sebab Ji-hwan hampir sekarat karena melindungi sang ayah. Beruntung, Hyun-woo dan para polisi datang untuk menghentikan hal tersebut. Eunha dan Jae-soo serta teman-temannya mengkhawatirkan kondisi Ji-hwan yang sedang kritis. Dalam hati masing-masing mereka berharap orang yang mereka sayangi dapat diselamatkan. Tuhan sepertinya mendengar doa mereka, mengingat operasi Ji-hwan berjalan dengan lancar dan yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk hidup. Meski demikian, pria itu mengalami koma hingga membuat mereka dirundung kesedihan. Namun Eunha tetap memiliki harapan yang besar akan kesadaran Ji-hwan. Alih-alih meratapi kesedihan, ia meminta Jae-soo dan teman-temannya pergi bekerja agar perusahaan tidak keteteran, sebagaimana yang diharapkan oleh Ji-hwan jika kondisinya akan baik-baik saja. Sementara Eunha akan menunggunya di rumah sakit. 옆에서 걱정만 하는 걸 원할지 아니면 가서
Sebenarnya Eunha sendiri berpura-pura kuat di hadapan Jae-soo dan teman-temannya. Saat Miho tiba, tangisnya pun pecah seketika. Ia berusaha mencegah kebimbangan yang datang untuk mempengaruhi pikirannya bahwa Ji-won kuat dan pasti akan bertahan. Jae-soo mengkhawatirkan Eunha yang tak bisa merawat diri selama menunggu Ji-won di rumah sakit, sehingga ia pun menggantikan tugas wanita itu. Melihat uban di rambut Ji-won, tangan Jae-soo gatal untuk mencabutnya, dan tanpa ia sadari, setiap ada rambut yang tercabut, jari pria itu bereaksi. Pada percobaan kesekian kalinya, Ji-won tiba-tiba mengeluarkan suara. Saking bahagianya, Jae-soo memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Ji-won. Begitu kembali dari swalayan, mata Eunha dibuat tak percaya ketika ia melihat Ji-won yang sudah sepenuhnya sadar. Tanpa pikir panjang, ia menjatuhkan belanjaan dan memeluk pria itu dengan hangat. Tak hanya Eunha, semua orang yang mendengar kabar tersebut tak bisa menyembunyikan ekspresi bahagia. Semenjak peristiwa yang menimpa Ji-won, Tae-pyong terus-menerus bungkam untuk memberikan keterangan. Beliau hanya menanyakan keadaan sang anak yang terbaring di rumah sakit. Pengorbanan yang dilakukan untuknya membuat Tae-pyong kian tersentuh. Beliau baru mau diinterogasi setelah mengetahui bahwa Ji-won sudah sadar. Yunwo pun akan meminta keterangan pada Ji-won selaku korban. Alih-alih menanyai hal-hal yang terjadi di TKP, ia justru memberitahu jika Tae-pyong telah menyerahkan diri. Pria itu akan setidaknya divonis hukuman penjara selama 5 tahun. Berita itu pun tak serta-merta membuat Ji-won merasa lega. Agar perasaannya lebih baik, ia menemui sang ayah di lapas untuk meminta maaf. Jika saja mereka dipertemukan dengan situasi yang berbeda, Ji-won ingin sekali melakukan tugasnya sebagai putra Tae-pyong. Namun Tae-pyong akan menjadikan ini sebagai pertemuan terakhir mereka. 제가 원하는 아버지는 아니셨습니다. Sekembalinya dari rumah sakit, Ji-won ingin memiliki waktu berdua dengan Eunha. Namun Jae-soo dan teman-temannya tidak peka dan mengajaknya berpesta hingga larut malam. Sehingga Ji-won beralasan jika luka operasinya sakit dan butuh segera istirahat. Sesuai harapan, ia akhirnya bisa menghabiskan malam bersama Eunha. Beberapa bulan pun berlalu, hingga pada akhirnya anak Miho telah lahir. Jae-soo dan teman-temannya tak percaya jika saat ini Il-yong telah menjadi seorang ayah. Setelah bertemu dengan Miho, sikap Il-yong yang dingin berangsur menghilang dan tergantikan dengan keramahan. Pria yang tampak cuek tersebut kini lebih sering tersenyum. Suasana bahagia pun menyelimuti mereka, tak terkecuali Ji-won yang tiba-tiba berkeinginan untuk menikah setelah melihat Eunha menggendong bayi Miho. Ia berpikir bahwa mungkin bisa saja mengikuti jejak Il-yong dan Miho. Selain kelahiran anak Miho, selama beberapa bulan terakhir, saluran video Eunha mengalami kemajuan yang pesat. Jumlah pelanggannya pun berkali lipat saat ia masih bekerja di Makaron Soft. Sehingga aktivitas Eunha saat ini sangatlah padat. Hal tersebut membuatnya belum memiliki waktu untuk memikirkan pernikahan. Ji-won menyesal karena ia tak peka dengan ajakan Eunha untuk menikah di waktu itu. Jika saja ia setuju, mungkin saat ini keduanya telah hidup bahagia bersama seorang anak. Pemikiran itu membuatnya tak fokus ketika menghadiri rapat. 그랬어야 했나? Manho yang sedang presentasi pun dibuat cengkel olehnya. Namun Ji-won tak akan menyerah untuk mempersunting Eunha, sebab hanya Eunha lah yang bisa memahaminya dalam kondisi apapun. Wanita itu juga selalu membuatnya nyaman dan tersenyum setiap saat. Setelah semua yang mereka lewati, Eunha adalah pelabuhan terakhir bagi Ji-won. Tanpa wanita tersebut, kehidupannya tak akan bermakna. Eunha pun merasakan hal yang sama. Baginya Ji-won adalah orang yang menginspirasinya untuk mewujudkan mimpi. Sekalipun seluruh dunia menghakimi pria itu, Eunha akan tetap berdiri tegak untuk berada di pihaknya. Sebab ia tahu bahwa Ji-won akan melakukan hal yang sama jika kondisinya terbalik. Loyalitas pria tersebut kepada Jae-soo dan teman-temannya lah yang telah membuktikannya. Menjalani hidup bersama setelah sekian lama membuat Eunha semakin menyadari betapa menariknya diri Ji-won. Di balik penampilannya yang terkesan dingin dan menakutkan, tersimpan kebaikan hati yang sangat besar. Tepat saat Ji-won hendak melamar Eunha, Il-yong juga menelponnya. Beruntungnya, Il-yong mengingatkannya soal cincin yang lupa ia bawa. Jika tidak, lamarannya mungkin tak akan pernah berkesan. 그 중요한 말이 프로포즈는 아니죠? Di lain sisi, selagi orang tua Miho tak ada, Il-yong ingin menghabiskan malam penuh cinta dengan sang istri. Namun tanpa diduga, mereka pulang lebih awal hingga menggagalkan rencananya. Berbeda dengan ibu Miho yang peka usai melihat lilin dan anggur di meja, ayah Miho justru tak dapat membaca situasi. Karena ingin melihat Eunha bahagia, Yunwo menyerah untuk mengejar cintanya. Saat ini ia hanya bisa memandang wanita itu dari jauh, seraya tetap menjadi pendukung untuk karya-karyanya. Yunwo belum bisa mencintai wanita lain seperti cintanya kepada Eunha. 그 사람이 진심으로 행복했으면 좋겠거든요. Sementara itu, tak ingin mendapatkan bantuan dari Il-yong yang lebih berpengalaman dalam menaklukkan wanita, Ji-won memilih untuk memikirkan rencananya sendiri. Ia akan membuat Eunha mengingat setiap momen tersebut hingga tutup usia. Tanpa berpikir dua kali, Eunha menerima lamaran Ji-won. Ia siap mengukir kenangan indah dan menghadapi setiap lika-liku kehidupan bersama pria itu. Sebagai ucapan selamat atas pernikahannya dengan Ji-won, Jae-soo dan teman-temannya pun menghadiahi Eunha sebuah mobil yang membuatnya semakin terharu. Hingga